akan program apa saja sih yang ada di SMA Yadika 6. Artinya ketika Bapak Ibu mempercayakan anak Bapak Ibu ada di SMA Yadika 6, sesungguhnya itu bukanlah hal untuk Bapak Ibu mungkin dicoba-coba, tidak seperti itu. Karena ini adalah uh, kita mem, ya kita mempercayakan ya Bapak Ibu mempercayakan anak Bapak Ibu ada bergabung dengan kami di SMA Yudika 6, artinya ini juga merupakan salah satu tugas dari kami ya untuk kami mencapai yang namanya cita-cita daripada bangsa Indonesia itu sendiri, bagaimana semua anak ya mendapatkan yang namanya pendidikan. Nah, Bapak Ibu nanti akan dipaparkan program daripada kurikulum. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar yang namanya kurikulum ya Merdeka. Ya, jadi sekarang dari pemerintah nama kurikulumnya adalah Merdeka, dan untuk di SMA Yadika 6 sendiri dari kelas 10, 11, 12 ya, kami sudah menggunakan yang namanya kurikulum untuk Kurmer ya, kurikulum Merdeka. Merdeka belajar, kalau untuk kita gurunya adalah Merdeka mengajar. Nah, kurikulum ini akan ada perbedaannya pada saat Bapak Ibu ataupun saya ketika kita zaman sekolah ya. Pemerintah menginginkan melalui program yang namanya Merdeka Belajar ini, setiap anak itu memiliki passion, ya, memiliki satu di dalam diri masing-masing anak-anak itu berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, kenapa ya anak saya sering pulangnya larut sore, atau kok kayaknya anak saya sibuk, kok anak saya terkadang tidak ada PR ya di rumah, seperti itu. Tapi kadang-kadang kok kenapa PR-nya banyak, tugasnya banyak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kurikulum ini memang anak lebih banyak akan diberikan satu bagaimana mereka meluangkan kreativitasnya ya di dalam belajar. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu memang ada perbedaan ya antara zaman Bapak Ibu ataupun zaman saya ketika kita sekolah dengan zaman saat ini. Dan perbedaan itu juga ada pada karakter anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu nanti juga akan disampaikan sedikit tentang peraturan sekolah ya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang kemarin sudah dipanggil ke sekolah ya karena mungkin ada masalah anaknya ya. Ya, itu Bapak Ibu jangan merasa jadi bagaimana ataupun sepertinya kok saya jadi malu nih anak apa saya harus datang ke sekolah. Itu adalah salah satu sarana komunikasi Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu juga tahu perkembangan anak Bapak Ibu. Memang di sekolah kami Bapak Ibu guru adalah orang tuanya. Tetapi tidak lepas daripada itu anak Bapak Ibu adalah tetap juga tanggung jawab Bapak Ibu ya. Sehingga kita harus ada yang namanya kerjasama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah program, kita sosialisasi program supaya ke depannya ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil. Pasti harapan Bapak Ibu adalah anak-anak kita semua ini berhasil. Sama Bapak Ibu, harapan kami sebagai Dewan Guru adalah bagaimana anak-anak yang dititipkan di SMA Yadika 6 itu menjadi insan-insan yang memang berhasil, berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti itu. Mungkin itu pembukaan dari saya. Saya mohon ya untuk Bapak Ibu untuk 1,5 jam ataupun sampai 2 jam ke depan mengikuti setiap sosialisasi ataupun pemaparan-pemaparan yang akan disampaikan oleh pembina-pembina ya dengan baik seperti itu ya, supaya nanti di kemudian hari apabila memang ada pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan mungkin tidak di tempat ini atau di 2 jam ke depan ini belum tersampaikan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami ya secara langsung melalui Bapak Ibu wali kelas. Nah, kami akan segera menjelaskan, kami akan segera melakukan yang namanya pemaparan ataupun penjelasan yang lebih ya detail lagi. Ya, mungkin itu aja ya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal ya, nama saya Risdame ya. Saat ini saya dari Yayasan Abdi Karya dipercayakan menjadi kepala sekolah di SMA Yadika 6. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid, orang tua siswa dari kelas 10 yang telah mempercayakan siswa-siswinya ada di SMA Yadika 6.
Mungkin kalau untuk di tahun berikutnya Bapak Ibu, karena program kami ini adalah program berkelanjutan, untuk di tahun-tahun berikutnya mungkin Bapak Ibu yang kami undang hanya untuk orang tua kelas 10. Tapi karena saat ini orang tua kelas 12, kelas 11, dan juga kelas 10 itu harus tahu yang namanya program PTN dan yang lain-lain. Karena sebelum-sebelumnya sepertinya kami belum mengadakan pertemuan dengan orang tua. Seperti itu. Ya, jadi memang supaya hari ini semua jelas, mungkin ada Bapak Ibu orang tuanya di kelas 12, kira-kira anak saya bisa masuk PTN nggak ya Bu? Apa aja sih yang disampaikan atau yang dimiliki oleh SMA Yadika 6 seperti itu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan juga di dalam hal-hal yang tidak berkenan dengan hati Bapak Ibu. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih pada Bu Risdame untuk pemaparannya. Langsung saja kita masuk untuk susunan acara yang ketiga, yaitu pemaparan dari program kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Imron Permana, Eskom. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yulia selaku pembawa acara. Mohon izin Ibu Risdame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin saya akan share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Baik, ya. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, yang terhormat Ibu Risdame SE selaku Kepala SMA Yadika 6 Pondok Aren, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru, ya rekan-rekan seperjuangan, dan yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin, salam kenal, nama saya Bapak Imron Permana. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Pak Imron, ya. Jadi saya selaku Wakakur SMA Yadika 6 Pondok Aren tahun pelajaran 2024-2025. Mohon izin akan saya sampaikan sosialisasi program di bidang kurikulum SMA Yadika 6 tahun pelajaran 2024-2025. Beberapa poin akan saya sampaikan, ada 5 poin Bapak Ibu orang tua. Yang pertama tentunya saya akan menampilkan profil sekolah nanti ya. Mungkin barangkali di sini ada Bapak Ibu yang belum tahu sejarahnya Yadika ya. Belum tahu gimana tentang statusnya Yadika, sekolahnya gimana sih gitu ya. Sedikit sekilas saya sampaikan nanti. Lalu yang kedua, saya juga menyampaikan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Risdame terkait dengan kurikulum ya, terutama di kurikulum Merdeka. Yang ketiga tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, lalu program-program unggulan di bidang akademik ya, baik di intrakurikuler maupun kokurikuler, dan yang terakhir agenda kegiatan kita selama 1 tahun ke depan Bapak Ibu orang tua. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu langsung kita lanjut. Ini profil sekolah kita Bapak Ibu. Jadi nama sekolah kita adalah SMA Yadika 6. Ya, kepala sekolah kita saat ini adalah Ibu Risdame SE. Beliau sudah menjabat di SMA Yadika 6 sejak 5 Oktober 2023, sejak tahun kemarin ya. Jadi beliau pun baru, sama halnya dengan saya, baru tahun ini diangkat menjadi Wakakur. Jadi kita sama-sama baru, masih fresh gitu ya. Kita sekolahnya di Jalan Jurang Mangu ya, sudah tahu ya. Lalu di sini kita lihat juga bahwa kita berada di bawah naungan Yayasan Abdi Karya. Mohon maaf ini ada unnote ya. Ada muncul catat. Oke, jadi kita juga akreditasinya sudah A Bapak Ibu ya, sudah terakreditasi A karena ini sangat berpengaruh sekali dengan nanti kedepannya tentang penerimaan perguruan tinggi negeri untuk siswa-siswi alumni kita ya. Jadi kalau misalkan kita akreditasinya di bawah A, tentunya sangat berpengaruh dengan jumlah penerimaan siswa di perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan akreditasinya A itu biasanya ada kapasitas itu kuotanya 40% dari jumlah siswa untuk masuk jalur SNBP atau seleksi nasional berbasis prestasi. Itu jalur raport atau prestasi. Itu ya. Jadi kita juga sudah berdiri dari 30 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya, tahun 1994. Jadi sudah cukup lama ya untuk sekolah kita berdiri.
Tentunya ini juga menjadi bukti bahwa SMA Yadika 6 tetap eksis sampai saat ini. Alhamdulillah juga dipercaya oleh masyarakat dengan terus meningkatnya jumlah siswa, ya, terus meningkatnya juga jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Baik, lanjut. Kelihatan belum Bu Yulia? Masih Sudah. kosong Pak ini. Oh, sudah. Baru muncul. Ya, Iya. mohon maaf ya. Kayaknya agak nge-lag berat ya. Jadi ini kita tampilkan dulu sedikit visi dan misi karena ini juga menjadi Bapak Ibu, program kita untuk menyampaikan visi dan misi itu penting karena dalam akreditasi juga ada penilaian bagaimana kita harus menyampaikan visi misi sekolah. Ini visi misi terbaru kita di tahun pelajaran 2004-2025 bahwa terwujudnya visi kita adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, ya, berkarakter dalam iman dan takwa, berbudaya, peduli lingkungan dan berwawasan global, serta terwujudnya SMA Yadika 6 menjadi sekolah pilihan masyarakat. Jadi bukan hanya unggul dalam prestasi, ya, harapan kita siswa-siswi kita itu berkarakter dalam iman dan takwa, ya, dan berbudaya serta peduli lingkungan juga berwawasan global. Ya, nanti ada penjabarannya di misi dan juga penjabarannya di program-program yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu di misi sekolah kita disingkat di depannya itu hebat ya Bapak Ibu ya, menghasilkan lulusan berprestasi ya, baik akademik dan non akademik, ya, mengemban sikap disiplin, santun, berbudi pekerti luhur, toleransi, menghargai budaya, kebangsaan yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan bersaing secara sehat ya, kompetitif, andil dalam membentuk manusia Indonesia yang berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia global, serta yang terakhir meningkatkan pelayanan optimal di semua lini agar menjadi sekolah pilihan masyarakat yang peduli pada lingkungan hidup yang bersih, sehat, aman, nyaman dan asri. Itu adalah visi misi sekolah serta profil sekolah Bapak Ibu. Jadi sekilas lah agar Bapak Ibu juga mengenal tentang SMA Yadika 6 Pondok Aren. Selanjutnya saya akan sharing Bapak Ibu, ini lebih ke sharing ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf apabila ada di antara mungkin Bapak Ibu selaku juga pernah yang saat ini menjadi guru ya, mungkin lebih paham tentang kurikulum dan sebagainya. Nanti kalau memang ada kesalahan boleh dikoreksi. Jadi kurikulum merdeka ini Bapak Ibu mungkin baru mendengar atau mungkin ada yang sudah mendengar tapi belum paham apa itu kurikulum merdeka ya. Jadi sebenarnya kurikulum merdeka ini sudah diluncurkan atau di-launching oleh Kemendikbudristek yang saat ini masih dipegang oleh Bapak Nadiem Makarim. Jadi di tahun 2022 ya, saat pandemi COVID-19 dulu ya, itu pertengahan atau sudah mulai pasca transisi ke normal ya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, kurikulum merdeka di SMA Yadika 6 sudah diterapkan sejak tahun 2022. Jadi sejak diluncurkan pihak Yayasan Abdi Karya mendorong kami selaku satuan pendidikan di SMA Yadika 6 dan seluruh Yadika di Indonesia menerapkan langsung kurikulum yang diluncurkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum merdeka. Jadi kita masuk sudah tahun ketiga Bapak Ibu. Jadi tahun 2022-2023, tahun 23-24, dan sekarang sudah masuk di tahun pelajaran 24-25. Jadi istilahnya kita alhamdulillah selangkah lebih maju dari sekolah-sekolah lain karena sampai saat ini pun masih ada beberapa sekolah yang kelas 11 maupun kelas 12-nya belum menerapkan kurikulum merdeka atau masih kurikulum 2013. Jadi per tahun ini Kemendikbudristek pun mengumumkan bahwa kurikulum merdeka wajib diterapkan karena sudah tidak ada lagi namanya penjurusan IPA, IPS maupun bahasa. Ya, jadi di dalam kurikulum merdeka itu sendiri juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan ya, ada kegiatan intrakurikuler ya, itu terkait kegiatan pembelajarannya, kokurikuler ini pendukung pembelajaran ya, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan yang terakhir ada ekstrakurikuler ini masih ada tetap. Jadi ada 4 kegiatan pembagiannya di dalam kurikulum merdeka. Saya agar sedikit persingkat nanti karena ada teman-teman juga yang akan mempresentasikannya ya. Ini terkait dengan struktur kurikulum di fase E. Fase E itu apa? Fase E itu adalah kelas 10 ya. Jadi
kelas 10 ada beberapa mata pelajaran yang wajib diikuti. Kalau semua ini semuanya diikuti yang ditampilkan di sini ya. Kalau nanti kelas 11 tidak semua. Jadi kelas 10 itu tidak seperti dari kurikulum 2013, di mana perbedaannya kalau di kurikulum 2013 peserta didik yang baru masuk di kelas 10 itu langsung menentukan jurusan itu loh. Ya, IPA atau IPS gitu ya. Nah, kalau yang di kurikulum Merdeka sendiri peserta didik kelas 10 mengikuti seluruh mapel yang diberikan oleh sekolah. Jadi peminatannya, pemilihan mata pelajarannya dilakukan saat naik di kelas 11. Seperti itu ya. Jadi ada di mapel umumnya kita lihat ada pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, penjaskes, sejarah, dan seterusnya. Ada mapel pilihan kita ada 8 sebenarnya, ini ada 7 yang ditampilkan karena kelas 10 tidak ada matematika tingkat lanjut. Hanya ada satu matematika yaitu matematika wajib. Jadi di mapel pilihan ini nanti di saat kelas 11 itu ada 8 ya. Ini terutama dibuat Bapak Ibu kelas 10 yang siswanya kelas 10 ya. Ini muatan lokal kita ada 2 yaitu metodologi penelitian dan English for TOEFL. Nanti akan saya jelaskan secara perinci di slide berikutnya. Ini struktur kurikulum di fase F di kelas 11 Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak Ibu, putra-putri Bapak Ibu yang saat ini kelas 10 dan akan naik di kelas 11 nanti ada mata pelajaran yang harus dipilih. Jadi ada mata pelajaran itu ada 8. Nah, 2 yang wajib dipilih yang dipilih oleh siswa itu 2. Dan 2-nya itu nanti ditentukan oleh si sekolah ya. Jadi pihak sekolah yang menentukan. Misalkan putra-putri Bapak Ibu cita-citanya mau jadi dokter atau mau jadi di bidang farmasi atau mau jadi di bidang kehutanan ya misalkan ya. Biologi, ya milihnya biologi dan misalkan kimia. Maka nanti 2 mapel itu yang akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu. Lalu 2 mapel pilihan lainnya nanti dipilih oleh sekolah. Tapi ada mapel umum itu memang wajib semua, muatan lokal wajib diikuti juga. Nah, 2 mapel pilihan ini nanti yang 2 dipilih oleh siswa, yang 2-nya lagi dipilih oleh sekolah. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita ditampilkan mata pelajaran pendukung dan di sini juga ada rumpun program studinya. Jadi mata pelajaran ini nanti juga akan mengacu kepada lebih keberkelanjutan kepada nanti saat mereka sudah studi lanjut di perguruan tinggi ya, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jika kita lihat di sini ada seni budaya contohnya ya, kalau misalkan anak Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu senang dengan seni ya, dia akan misalkan tertarik di seni rupa ya, nanti di seni budaya wajib juga karena ada mapel pendukungnya yaitu mata pelajaran seni budaya. Ya, dia tertarik di musik ya, ada juga di seni budaya ya. Lalu di sini ada bahasa ya, sastra, linguistik. Ya, tahun ini ada juga yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan bahasa Perancis ada 2 orang ya. PPKN ya ada di hukum dan ilmu pertahanan serta ilmu pemerintahan. Ini juga biasanya ada nih di banyak ya, ada yang diterima juga di apa namanya? Unindra ya, Unindra. Ya, Untirta mohon maaf ya. Ada penjaskes, ada sejarah, sosiologi, dan seterusnya. Ini nanti akan saya share ke Bapak Ibu untuk slide-nya. Selanjutnya, di sini kita lihat juga ada rumpun IPA-nya ya. Jadi kita lihat biologi ya. Kita lihat juga nanti program studi yang bisa diambil di perguruan tinggi, yaitu ada biologi, ilmu kelautan, ya, pertanian, perikanan, dan seterusnya. Fisika juga sama, dan kimia, lalu juga ada matematika tingkat lanjut. Jadi mata-mata pelajaran tersebut pada dasarnya diajarkan di SMA, ini di kurikulum Merdeka ini, jadi seperti halnya kuliah sebenarnya, jadi nanti akan berkelanjutan saat kuliah nanti, saat studi lanjut di perguruan tinggi. Jadi materi-materinya juga menyesuaikan. Baik, itu tentang kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Sampai sini Bapak Ibu apakah jelas ya Bapak Ibu? Nanti ada sesi tanya jawab pada dasarnya. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Mohon maaf Pak Imron, sebelumnya. Ini di layar ada garis, kayaknya note-nya tadi belum kehapus semua. Oh iya 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 ya. Sebentar ya. Note. Oke. Bentar, saya stop dulu. Saya share lagi.
Sudah nggak ada ya Bu ya? Masih belum muncul dah. Oke, sudah jelas. Oke, ya. Tadi tentang kurikulum. Baik, kita sedikit lagi ya tentang selanjutnya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam kurikulum Merdeka selain ada kegiatan intrakurikuler, ada juga kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi atau P5. Nah, di dalam P5 itu sendiri ya bahwa profil pelajar Pancasila ini sebenarnya memberikan kesempatan ya kepada peserta didik ya untuk mengalami pengetahuan ya sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Nah, dalam proyek penguatan ini siswa memiliki kesempatan untuk mengupas dan memahami tema-tema atau isu penting. Nah, jadi siswa ini benar-benar melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut ya dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Jadi tidak hanya sekedar teori saja yang didapatkan dari guru atau fasilitatornya, tapi benar-benar menerapkannya bahkan membuat produk seperti itu ya. Jadi di sini si peserta didik lebih banyak berperan istilahnya. Kalau Bapak Ibu guru lebih menjadi fasilitator saja. Nah, jadi inilah salah satu positif atau keunggulan dari kurikulum Merdeka di mana siswa diberikan merdeka belajar. Jadi di sini merdeka belajar bukan berarti siswa bebas bebas-bebasnya mau ngerokok ya sok, yang mau tawuran ya sok, bukan seperti itu ya, tapi juga tidak seenaknya juga di dalam kelas, tetap ada aturan mainnya. Nah, guru menjadi fasilitator, diarahkan, dibimbing, tapi lebih banyak yang berperan aktif adalah si peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah dimensi dari P5 atau profil pelajar Pancasila ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, lalu ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernaral kritis dan mandiri. Jadi di semua aspek yang dinilai ini, dimensi P5 ini berdasarkan dari Pancasila kita ya, dasar negara kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah dimensi dan elemen dari profil pelajar Pancasila. Ya, tadi beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Di bawahnya ada elemen-elemen yang kita nilai dan untuk raport P5 pun terpisah dari raport intrakurikuler. Jadi raportnya sendiri sudah ada dan biasanya penilaiannya bukan angka tapi lebih ke penilaian bagaimana peserta didik perkembangannya ya, perkembangan dari pengetahuannya. Ya, ada belum berkembang, ada sudah berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya tadi tentang kurikulum. Sekarang kita masuk ke dalam program unggulan SMA Yadika 6 Pondok Aren. Ya, ini masuk di poin keempat ya. Jadi program unggulan kita bahwa kita menerapkan bahwa di program ini bahwa siswa ya diharapkan bisa siap kuliah diterima di perguruan tinggi negeri ya. Sekalipun di perguruan tinggi swasta mereka pun sudah dapat bekal di SMA-nya dan siap kerja ya, barangkali ada di antara siswa-siswi kita yang belum atau terkendala dengan biaya atau ekonomi saat kuliah bisa sambil bekerja ataupun kuliah ya, dan siap berwirausaha karena dari angket yang kami sebar ke penelusuran alumni sampai saat ini baik siswa yang kuliah memang jauh lebih banyak, tapi ada beberapa siswa yang bekerja dan berwirausaha sampai saat ini. Jadi kami tetap memfasilitasi ya, mendorong dengan program-program kita ya, yaitu siap kuliah, siap kerja dan siap berwirausaha. Apa sih programnya? Jadi di intrakurikuler sendiri untuk masuk perguruan tinggi negeri kami melakukan pemetaan siswa masuk PTN jalur SNBP itu dari kelas 10 Bapak Ibu. Jadi bukan hanya saat mau kelas 12. Jadi masuk perguruan tinggi negeri itu adalah yang diambil untuk jalur SNBP atau jalur prestasi atau jalur raport itu diambil dari rapor semester ganjil kelas 10 sampai dengan rapor semester ganjil kelas 12 atau 5 semester. Di kelas 10 2 semester, kelas 11 2 semester, dan kelas 12-nya 1 semester. Yang kedua, di sini kita lihat ada mapel metodologi penelitian mata pelajaran metodologi penelitian. Adanya seminar hasil penelitian di kelas 12
sebagai salah satu syarat kelulusan. Ini tidak semua sekolah menerapkan Bapak Ibu mapel metodologi penelitian itu sendiri. Bahkan di Yadika pun tidak semua Yadika, tapi ada juga yang menerapkan. Tapi untuk metodologi penelitian ini SMA Yadika 6 sudah cukup lama menerapkannya, ya, mata pelajarannya ada. Kita masukkan di dalam kegiatan intrakurikuler, dan metodologi penelitian ini sangat-sangat positif sekali, di mana si peserta didik ya mempunyai pengalaman untuk membuat penelitian, ya, membuat karya ilmiah, ya. Jadi nanti mereka belajar mempresentasikannya walaupun masih penelitian-penelitian kecil, tapi sangat berpengaruh ketika mereka nanti masuk perguruan tinggi negeri. Beberapa waktu lalu ada alumni yang datang ke sekolah bercerita bahwa, Pak, Bu, saya sangat bersyukur di SMA Yadika 6 dulu diajarin metodologi penelitian. Sekarang saya sudah terbiasa ketika saya mengikuti membuat penelitian di kampus. Itu menjadi salah satu bukti bahwa mapel metodologi penelitian ini sangat positif dan sangat bagus ya diterapkan di SMA Yadika 6. Karena ini menjadi bekal dasar untuk siswa-siswi kita untuk siap masuk di perguruan tinggi negeri. Bahkan juga untuk mapel ini juga mempersiapkan untuk membentuk, melahirkan para peneliti-peneliti muda ke depannya, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga ada mapel English for TOEFL, ya. Ini jadi selain ada mata pelajaran bahasa Inggris wajib, kita juga menerapkan mata pelajaran English for TOEFL. Jadi ada lab bahasanya khusus, dan di sini fokus kita adalah fokus ke arah TOEFL, di mana nanti di kelas 12 mereka akan mengikuti tes TOEFL. Biasanya kami bekerja sama dengan lembaga dari luar, ya. Kadang juga kami berjalan sendiri, tapi kami juga memberikan sertifikat TOEFL seperti itu. Yang selanjutnya ada mapel informatika. Di sini mata pelajarannya, materi pembelajarannya tidak mengurangi atau tidak merubah sepenuhnya capaian pembelajaran dari pemerintah atau standarnya pemerintah, tapi malah menambah, ya, di sini. Karena memang bagusnya dari kurikulum Merdeka adalah kita guru juga merdeka mengajar, dengan kata lain kita bisa menambah materi-materi unggulan dari sekolah kita. Salah satunya adalah mata pelajaran informatika, di mana materi-materi pembelajarannya itu menyesuaikan dengan studi lanjut dan kebutuhan di dunia kerja, ya Bapak Ibu, ya. Jadi peserta didik sudah juga siap nanti ketika walaupun nanti belum siap untuk kuliah, sudah siap juga bekal untuk di dunia kerja, yaitu dengan bidang teknologinya. Selanjutnya ini ada pendalaman materi soal-soal UTBK. Ini tentatif Bapak Ibu, karena sebelumnya kita pernah menerapkan full untuk diikuti oleh seluruh siswa, tapi tidak maksimal karena memang ada beberapa siswa, ya, setengah atau sebagiannya memang tidak ingin mengikuti tes UTBK segala macam, jadi itu sangat kurang maksimal. Tapi kedepannya nanti mungkin kita akan memberikan angket, ya, kepada Bapak Ibu wali murid kelas 12 terkait dengan pendalaman materi ini. Nanti informasinya akan kita berikan lebih lanjut terkait PM. Selanjutnya ada kewirausahaan, ya. Materi kewirausahaan ini kita tidak masukkan di program intrakurikuler, tapi kami masukkannya, mohon maaf, di P5, ya, sebenarnya ini, ya. Di P5 ada tentang kewirausahaan, ya. Jadi mereka langsung praktik sebagai seorang entrepreneur di dalam program P5. Itu program dari intrakurikulernya, ya. Lalu di sini ada kokurikuler, kita juga menerapkan program literasi, ya. Setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Kita juga akan upgrade lagi, nanti ada program literasi dan numerasi. Ini kita belum masukkan karena di dalam penilaian raport mutu pendidikan bahwa sekolah wajib menerapkan program literasi dan numerasi, di mana agar siswa-siswi ini, karena kita tahu bahwa masih banyaknya atau minimnya minat baca siswa, ya. Ini makanya ini juga yang salah satu melatar belakangi adanya kurikulum Merdeka, ya. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia, ya, sehingga terjadi banyaknya penyebaran hoax dan lain sebagainya, dan opini-opini negatif di media sosial juga. Lalu ada program Gerakan Sekolah Sehat, ini senam, ya. Alhamdulillah ada Pak Bambang, guru olahraga yang setiap hari Jumat 2 pekan sekali memimpin senam. Putra-putri Bapak Ibu juga selalu ikut senam, ya, setiap hari Jumat, ya. Lalu ada program English Day di setiap hari Jumat. Kedepannya kita akan maksimalkan di hari Selasa dan Jumat.
Lalu ada program kajian Sabtu pagi dan saat teduh untuk yang Kristen ya. Jadi setiap hari Sabtu pagi harusnya memang tadi kita biasanya jam 7 sampai jam 8 itu ada kegiatan kajian dan saat teduh ya Bapak Ibu. Tapi karena ada rapat maka hari ini diliburkan sementara. Dan ini juga salah satu program yang sudah berjalan cukup lama dan kajian Sabtu pagi ini menjadi juga wadah bagi putra-putri Bapak Ibu untuk belajar tentang keagamaan ya, baik di kajian Sabtu pagi maupun di saat teduh untuk yang Kristen. Dan ini kami sangat terbuka bagi Bapak Ibu juga yang ingin bergabung gitu di kajian ya, karena ada nanti pemateri-pematerinya ya dari guru agama dan rencana kita juga akan mengundang dari luar. Lalu ada program kepramukaan nanti akan disampaikan oleh Ibu Anggita Samia. Ada program EduFair ya, Kampus Expo ya. Ada tes psikotes, tes akademik, tes minat dan bakat itu dilakukan dari kelas 10 ya. Nanti ada langkah-langkahnya yang akan kita sampaikan juga. Ada kegiatan bakti sosial ya, biasanya di saat Ramadan, juga saat Idul Adha kita kemarin alhamdulillah sudah berbagi hewan kurban, daging hewan kurban, dan itu semua sumbernya adalah dari uang kegiatan yang Bapak Ibu bayarkan. Lalu ada kegiatan keagamaan, ini pesantren Ramadan, ada retret untuk yang Kristen, Idul Adha dan Natal. Ini semua tidak dimintakan uang lagi karena memang sudah include di uang kegiatan. Ada kerjasama dengan lembaga-lembaga. Jadi kita juga bekerja sama Bapak Ibu dengan Binamas, Babinsa, Puskesmas, LP2K ya, FKKS itu Forum Komunikasi Kepala Sekolah ya swasta ya, dan berbagai vendor. Jadi Binamas ini Polri ya, dan Babinsa ya TNI-nya. Jadi kita juga bekerja sama dengan tim keamanan. Beberapa hari waktu yang lalu kami dapat chat dari tentara, dari TNI atau Polri-nya. Kita ada grupnya wali kepala sekolah dengan pihak keamanan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang bawa motor, mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak putra-putri kita mohon diingatkan, kita selalu mewajibkan mereka bawa helm ya. Karena ada banyak yang sudah bawa motor tapi bawa helm. Dan kita juga mewajibkan yang bawa motor adalah yang sudah memiliki SIM ya Bapak Ibu ya. Ini juga nanti ada di peraturan-peraturan, mohon dibantu ya, diawasi putra-putri kita ya yang wajib dan punya yang bawa kendaraan wajib membawa helm. Karena kita bekerja sama dengan pihak keamanan. Ini sedikit lagi saya akan selesaikan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada langkah-langkah pembinaannya ya. Tadi sudah saya sampaikan ya di kelas 10 dan 11 ada di kelas 10-nya tes psikotes. Nanti di semester genap ya. Ini untuk menentukan peminatan dan identifikasi minat dan bakat siswa sebagai acuan memilih mapel pilihan nanti saat naik ke kelas 11. Jadi acuan kita ada di tes psikotes nanti ya. Lalu juga dari nilai raportnya untuk peminatan nanti dan pemilihan si peserta didik mata pelajaran pilihannya. Yang kedua, ini ada sosialisasi informasi ya tentunya kepada siswa-siswi baru, target lulusan melalui jalur rapot atau prestasi dan mandiri, yang memiliki kandidat dari nilai akademis ya dari semester 1 agar ada progres nilai hingga semester 5. Kami memastikan agar siswa-siswi nilainya tidak turun, bahkan kalau bisa naik ya. Jangan sampai juga hanya sama, tapi kalau bisa kita akan coba pantau terus anak-anak ini tetap naik nilainya. Lalu juga menyalurkan minat dan bakat siswa melalui bimbingan olimpiade, OSN, KIR dan lain sebagainya. Ya, mencari bibit-bibit di bidang akademik dan non akademik karena memang siswa-siswi kita juga banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri ini Bapak Ibu melalui jalur non akademik ya. Kemarin ada yang mengibarkan bendera tingkat kota, bahkan ada yang sampai ke Kemendikbud atas nama Ananda Elias ya. Lalu juga ada yang menjadi atlet internasional ya, juara 1 se-Asia sepeda ya, lalu ada juga yang lomba futsal dan lain sebagainya. Selanjutnya juga membuat lomba-lomba internal ini untuk mendukung kegiatan pembelajaran ya. Lalu untuk langkah-langkah kelas 12 sendiri, kita melakukan bimbingan konseling. Di sini ada guru konseling kita Pak Faisal ya untuk masuk perguruan tinggi negeri jalur SNBP ya. Siswa juga melakukan presentasi hasil penelitian mapel medlit sebagai salah satu syarat kelulusan, dan yang tadi ini saya sampaikan untuk pendalaman materi masih tentatif. Ini adalah data siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi negeri atau PTK tahun 2024 ya. Alhamdulillah ada peningkatan ya. Ini sebenarnya bukan 46 siswa ya, ada yang dua siswa itu diterima di 2 perguruan tinggi negeri. Jadi ada sebenarnya 44 siswa ya. Jadi
Kita lihat di sini cukup banyak ya Bapak Ibu. Nanti saya tampilkan grafiknya dari 3 tahun terakhir tentang siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri ya. Jadi di sini kita lihat ada perguruan tinggi negeri atau universitas yang ternama atau jadi favorit ya. Ada PNJ di sini ya, ada UPN, UIN ini setiap tahun pasti ada ya. Udayana ini ada di Bali ya. Lalu UNY ya, di sini UPI. Ada juga yang di Unpad, kemarin kita ghost to kampus ke Unpad dan ini ada yang masuk di ilmu peternakan ya. Ada di IPB ya Bapak Ibu ya, kita lihat ini semua yang diterima di perguruan tinggi negeri dan ini dari berbagai jalur, tapi yang jalur SNBP ada 26 siswa. Sisanya melalui jalur SNBT dan jalur mandiri ya. Jadi ada SNBP itu jalur prestasi atau rapot, SNBT jalur tes ya, berbasis tes, dan jalur mandiri seperti itu Bapak Ibu. Dan ini adalah grafik 3 tahun terakhir siswa-siswi kita yang diterima di PTN atau PTK ya. Di tahun 2022 ada 37, tahun 2023 ada penurunan ya sedikit. Lalu karena ini jumlah lulusannya 4 kelas saja Bapak Ibu. Jadi memang berpengaruh sekali dengan kuantitasnya. Jadi ini menurun, itu juga berpengaruh dari jumlah siswa yang diluluskan. Ya, jadi kalau lulusnya 5 berpengaruh juga banyaknya yang diterima ya. Dan ini adalah yang tahun ini ada 46, sebenarnya 44 ya, karena tadi ada 2 siswa yang diterima di 2 perguruan tinggi negeri. Selain tadi saya tampilkan sedikit ya Bapak Ibu tambahan bahwa kita juga ada pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler, bahkan sampai ekstrakurikuler ya. Di sini kita ada pergantian meja dan kursi secara bertahap Bapak Ibu. Saat ini sudah dimulai dari kelas 12. Dalam 1 tahun targetnya adalah 1 angkatan. Kursi meja kita sebelumnya adalah kayu ya yang biasa yang masih lama. Ini kita alhamdulillah kepala sekolah kita sangat perhatian sekali dengan fasilitas, namun tetap secara bertahap ya. Terima kasih Ibu Risdame sudah memperhatikan dengan baik. Ini ada meja dan kursi kita sudah update. Terus juga AC yang tadinya 1 PK menjadi 2 PK dicanakan semuanya dan kemarin juga baru diganti 4 kelas ya. Tapi secara keseluruhan hampir semua sudah 2 PK, 1 unit. Satunya adalah 1 PK atau 1,5 PK. Dan juga perawatan gedung secara berkala. Di sini kita lihat juga ada perbaikan fasilitas lab bahasa ya yang tadinya seperti ini dibuat menjadi lebih lengkap dan lebih baik lagi gitu ya. Kami terus berusaha melayani, memberikan fasilitas terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu. Namun ada kalanya kami dalam prosesnya pun masih ada kekurangan-kekurangan, mohon dimaklumi karena biaya yang turun dari pusat pun secara bertahap tidak sekaligus ya, karena juga berpengaruh dengan pembayaran dari dari Bapak Ibu sekalian ya. Ini makanya kami juga mendorong mohon Bapak Ibu kiranya juga untuk tertib administrasi untuk pembayaran agar bisa tepat waktu juga, agar untuk perbaikan fasilitas pun juga bisa lancar seperti itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, ini ada agenda kegiatan kita di setahun ke depan ya ini. Kita ada MPLS kemarin sudah, ANBK juga sudah. Ya, rencana yang terdekat adalah sumatif tengah semester ganjil. Ini akan dilaksanakan di tanggal 23 sampai 30 September. Ya, ada pembagian rapor dan seterusnya nanti akan saya share melalui wali kelas masing-masing ya Bapak Ibu ya, agar nanti Bapak Ibu bisa barangkali ya di sini juga ada rencana libur-liburnya ya, barangkali Bapak Ibu ada yang nanti pulang kampung atau berkunjung ke luar kota atau pergi liburan dan lain sebagainya bisa dischedule-kan ya. Tapi ini tentatif sifatnya karena kami juga selalu update menyesuaikan dengan surat pemberitahuan ya SK dari pemerintah, terutama dari pemerintah Provinsi Banten ya, Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Seperti itu Bapak Ibu ya, kami selalu ada acuan dalam pembuatan agendanya dan acuan ini pun berlandaskan dari kalender pendidikan satuan pendidikan kita dan juga kalender pendidikan Provinsi Banten. Adapun yang berbeda dengan DKI Jakarta ya karena memang beda provinsi biasanya beda juga kalender pendidikannya. Lalu ini galeri-galeri kegiatan nanti juga akan lebih detail oleh pembina kesiswaan ya. Kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan dan nanti akan lebih detail oleh pembina kesiswaan.
Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Tentunya apa yang saya sampaikan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apalagi kalau ada Bapak Ibu guru yang saat ini juga menjadi guru, barangkali mohon masukan, mohon kritikan, saran, masukan yang baik dari Bapak Ibu. Kami sangat terbuka ya masuk masukan dan kritikan selama itu membangun dan bisa memajukan sekolah kita. Mungkin itu saja Ibu Yulia untuk sesi tanya jawab, boleh nanti atau nanti aja kali ya Ibu sekalian ya Ibu ya, agar lebih tertib dan sekaligus seperti itu karena waktu juga. Baik, terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imron sebagai Wakakur yang sudah memaparkan program dari kurikulum. Tadi kita juga ada program pemilihan bidang studi dan mapel pendukungnya, kemudian juga ada tentang P5, ya, kemudian juga ada program unggulan dari SMA Yadika 6. Nah, untuk selanjutnya, susunan acara berikutnya yaitu kita masuk ke pemaparan dari pembina kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ibu Krista Tambah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bagi Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12. Yang terhormat Ibu Risdame sebagai Kepala Sekolah SMA Yadika 6, Bapak Imron Permana Eskom sebagai Wakil Kepala Sekolah SMA Yadika 6, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu wali kelas, dan kepada Bu Yulia, terima kasih sebagai moderator memberikan kesempatan untuk memaparkan program kesiswaan atau lebih kita kenal adalah program OSIS tahun pelajaran 2024-2025. Nah, di sini ada kita yang namanya sebuah organisasi dalam sekolah ya. Nah, walaupun ruang lingkupnya ini adalah memang organisasi yang dianggap masih pemula, belum sebesar organisasi-organisasi atau partai ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana di sini anak-anak dari Bapak Ibu itu memiliki kreativitas, inovasi di dalam sebuah sekolah ini. Nah, yang saya banggakan dari mereka itu adalah begitu kreativitas mereka sangat luar biasa untuk membangun SMA Yadika 6, sangat effort sekali. Dan melalui sebenarnya untuk perekrutan daripada OSIS ini adalah biasanya kita selalu melakukan di bulan September, karena banyak anak dari Bapak Ibu tuh sebenarnya ingin sekali untuk bergabung atau join di organisasi khususnya OSIS. Karena memang kita perhatikan dari tahun ke tahun, anak OSIS ini adalah, saya cukup bangga sekali, di samping mereka inovasi, kreatif, mereka adalah orang-orang yang pintar, dan kebanyakan dari mereka ini adalah nanti finalnya itu banyak yang lulus di SNBP. Kalau mereka tidak lulus di SNBP, kebanyakan juga pasti mereka lulus di UTBK gitu ya. Nah, dan satu hal yang sangat membanggakan, dari tahun ke tahun ini saya perhatikan itu tabelnya, ketua OSIS pasti itu lulus di perguruan tinggi negeri, dan itu 95% itu adalah lulus melalui jalur SNBP. Nah, di tahun kemarin itu lulus melalui memang jalur UTBK atau SNBT, karena ada kesalahan yang rata-rata dia dengan indeks prestasi atau rata-rata rapor dia kurang memadai. Tapi karena dibantu dengan rata-rata dari kerjanya dia melalui ketua OSIS, itu sangat membantu sekali. Akhirnya dia diterima di UPN gitu ya. Jadi saya bersyukur sebenarnya ada kadang kala orang tua itu yang merasa bahwa OSIS itu tidak penting sekali, sangat penting, dan itu menjadi peluang buat mereka untuk diterima di perguruan tinggi negeri gitu. Nah, saya bacakan dulu di sini ada program yang pertama itu adalah MPLS yang sudah kami laksanakan, dan ini juga adalah hasil karya dari anak-anak sendiri yang sebenarnya kita hanya sebagai fasilitator di sini sebagai guru atau mungkin saya sebagai pembina OSIS. Nah, segala sesuatu, ide-ide kreatif mereka, mau bentuknya buku, banner, apapun hasilnya adalah karya mereka sendiri gitu. Nah, yang kedua ada juga pelaksanaan HUT RI juga yang sudah berlangsung juga. Ini juga hasil karya mereka. Ada juga di sini bulan bahasa. Nah, bulan bahasa ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober. Nah, mereka di sini masih membuat programnya, tapi bukan berarti ini udah harus final bentuk jenis daripada setiap lomba. Nah, mungkin ini nanti kita harus terima dari saran dari setiap
kelas juga, kelas 10, 11, 12 karena ini masih hasil karya dari anak OSIS. Nah, mungkin kemungkinan ada yang tambahan, ada juga yang dirubah, ada juga mungkin yang berkurang gitu. Nah, di sini ada eskul yang lainnya, bukan eskul yang lain, ada program OSIS yaitu EduFair. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Imron bahwa EduFair ini kita kerjasama dengan LP2K. Nah, rencana yang sudah pasti, bukan rencana Bapak Ibu, sudah pasti ini akan dilaksanakan tanggal 4 November nanti. Tanggal 4 November dihimbau kepada orang tua siswa, khususnya kelas 12, dimohon untuk datang karena Bapak Ibu bisa di sini mendapatkan informasi yang lebih detail tentang perguruan-perguruan tinggi. Ada mungkin negeri juga, tapi memang kebanyakan ini adalah swasta gitu ya. Tapi bukan berarti sebenarnya swasta ini kurang bagus gitu. Kalau menurut pendapat kami sendiri, kalau misalnya anak ini belum berhasil diterima di negeri, bukan berarti itu udah merupakan satu kesedihan yang mendalam buat mereka gitu ya. Tapi kita melihat bahwa swasta ini juga sudah sebegitu banyaknya CSR dengan perusahaan-perusahaan bagus gitu ya, yang tidak konvensional lagi, tapi perekrutan atau rekrutmen dari mereka sendiri begitu lulus itu langsung bagus gitu dari PTS. Jadi kami undang kepada Bapak Ibu kelas 12, kelas 10, 11 juga kami boleh join di tanggal 4 November nanti, itu tepatnya hari Senin. Nah, karena ini sudah ada MOU dengan EduFair di tanggal 4 yang sudah saya tanda tangani. Selanjutnya ada outing. Nah, outing ini adalah khusus kelas 10. Nah, outing ini rencana akan kita laksanakan di bulan November juga, kemungkinan di minggu kedua bulan November. Nah, rencananya kita masih mencari IO yang lebih kita percaya gitu ya, tapi saya dengan Ibu Sihol sebagai sekretaris di sini sudah mencari tempat-tempat yang terbaik dan mencari IO yang terbaik gitu untuk anak-anak Bapak Ibu yang khususnya kelas 10, dan uang dari outing itu sudah masuk di uang kegiatan. Jadi tidak ada lagi penambahan atau meminta anggaran lagi biaya outing, sudah tidak ada. Kemungkinan hanya paling biaya-biaya perjalanan anak Ibu atau jajan-jajan anak Ibu aja. Nah, juga ada di sini di tanggal 28 Oktober ini. Nah, ini dia bagi putra Bapak Ibu yang kelas 10, kelas 11 juga masih ada perekrutan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, ini kita berusaha untuk membuat seperti bagaimana sih memilih seorang wakil presiden dan presiden. Jadi kita adakan dulu debat, kita adakan penjabaran visi misi, bagaimana mereka sih membuat sebuah visi misi, bagaimana mereka debat pendapat gitu ya, menyalurkan visi misi mereka ini, dan tanya jawab dengan seluruh siswa-siswa untuk mempertanggungjawabkan visi misinya. Nah, nanti di sini juga di dalam debat ini kita langsung mengadakan pemilihan dan penghitungan suara. Akhirnya finalnya di hari itu juga untuk pemilihan ketua OSIS. Nah, untuk sekarang ketua OSISnya masih dijabat oleh Diego. Nah, kami berdoa juga Diego ini kita doakan semoga dia diterima, karena sekarang ini adalah pembukaan perekrutan jalur ketua OSIS untuk penerimaan mahasiswa baru atau maba di Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya ada di tanggal 25 November Hari Guru. Nah, ini udah ada eventnya, ada lagi di kelas meet. Nah, kelas meeting ini ada 2 kali di semester ganjil dan semester genap. Ada di bulan Januari ada Smadix. Nah, ini juga anak antusiasme sekali karena mereka sangat membuat sebuah event dengan kreativitas mereka, walaupun ya jujur Bapak Ibu, kita memang sekolah itu begitu banyak memang kendala dengan anggaran, karena memang anggaran OSIS itu tidak yang tinggi gitu ya, tapi banyak yang harus dibiayai, dan juga kami minta maaf kadang-kadang juga dari yayasan kadang yang agak keterlambatan sekali untuk penerimaan OSIS. Nah, akhirnya kadang-kala ada beberapa Bapak Ibu mungkin bertanya sama kami, kok ada kadang-kadang biaya lomba kok anak yang bayar gitu ya. Memang kita sudah di awal mengatakan bahwa biaya lomba itu tidak bisa di-cover oleh sekolah. Seringkali anak-anak mungkin bisa sampai 5 kali, 4 kali untuk mengadakan atau mengikuti event gitu. Nah, kita tidak bisa mampu untuk membiayai semuanya itu. Sehingga mungkin Bapak Ibu bertanya, kok masih anak kami yang bayar atau orang tua yang bayar? Nah, itu dia Bapak Ibu, karena eskul banyak, pelatihnya banyak, kebutuhannya sangat banyak, jadi kita tidak bisa
membayar semuanya. Nah, selanjutnya ada juga di sini Hutyadika, ada juga di sini LDKO, Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS, yang sudah tadi debat dan sudah dipilih. Selanjutnya ada di sini terserah terima jabatan OSIS juga, nanti dari OSIS lama ke OSIS baru. Ini KKR nanti ke Bu Melva, Sanlat ke Pak Busro, dan yang terakhir juga ada Hari Raya Kurban, nanti juga diserahkan sama Pak Busro. Nah, itu mungkin Pak Imron atau Bapak Ibu yang bisa saya jabarkan tentang kesiswaan dan rencana atau program dari kesiswaan. Nah, mungkin yang kelas 10 yang perlu kami nanti informasikan ke kelas 10 adalah outing dan perjusa serta persari. Itu juga masuk di dalam program OSIS, tapi ada khusus sendiri pembinanya. Oh, satu hal lagi, mungkin ada yang tambahan khusus kepada Bapak Ibu, kelas 12 nanti ada perpisahan. Nah, perpisahan ini memang sudah ada di anggaran yang harus dibayarkan oleh Bapak Ibu, tetapi biaya perpisahan yang itu dibandingkan dengan tahun lalu memang lebih rendah. Tetapi kita sudah menginformasikan ke anak-anak kelas 12 sesuai dengan anggaran seperti itu, yang mereka melihat dari tahun ke tahun bahwa kakak-kakak kelasnya itu mengadakan perpisahan di hotel lumayan agak lebih mewah gitu, dengan juga di luar kota. Nah, mereka tidak mau menganggap bahwa mereka harus lebih turun kelas gitu. Nah, kita menghimbau ke Bapak Ibu, kalau misalnya nanti anaknya Bapak Ibu tidak mau sesuai dengan anggaran yang sudah kita kutip, mungkin ada penambahan anggaran sesuai yang mereka minta, harus di tempat yang lebih eksklusif seperti kakak-kakak kelasnya. Nah, itu tergantung dari keputusan Bapak Ibu, bahwa kami di sekolah hanya sebagai fasilitas pelaksanaan daripada perpisahan ini sendiri gitu. Jadi kembali ke Bapak Ibu sendiri, nanti kalau ada informasi-informasi lebih lagi, Bapak Ibu wali kelas yang harus menginformasikan kepada Bapak Ibu kembali mengenai perpisahan. Dan mengenai BTS, kita juga BTS sudah tidak memegang sekolah, karena yayasan juga tidak menyetujui pembuatan buku tahunan sekolah, tetapi karena anak-anak yang selalu melihat dari tahun ke tahun bahwa buku BTS itu selalu ada, mereka membuat buku BTS sendiri. Jadi anaknya sendiri Bapak Ibu yang membuat buku BTS. Kalau misalnya nanti anak Bapak Ibu kelas 12 membuat buku BTS, itu berarti di luar dari anggaran sekolah. Itu nanti tergantung dari anak Bapak Ibu sendiri, bukan dari sekolah. Mungkin itu yang bisa saya informasikan mengenai program kerja OSIS dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini kami ada 2 orang, saya dan Ibu Sihol. Jika misalnya ada informasi-informasi tentang ekstrakurikuler, bisa ditanyakan ke kami, bisa juga ditanyakan ke Ibu Sihol. Mungkin itu yang bisa saya informasikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Madam Krista yang sudah memaparkan program dari OSIS ya. Karena OSIS ini yang kita tahu juga sebagai wadah apabila siswa-siswi yang ingin menyalurkan bakatnya terutama dalam berorganisasi. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke acara yang kelima, yaitu pemaparan dari pembina pramuka yang akan disampaikan oleh Ibu Anggita Samia. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ibu Anggita. Oke, terima kasih kepada Bu Yulia. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bu Risdame, Kepala Sekolah, kemudian Pak Imron sebagai Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Wali Kelas, Bapak Ibu Wali Kelas, kemudian Bapak Ibu Wali Murid, siswa-siswi SMA Yadika 6 Pondok Aren. Perkenalkan, saya Anggita Samia, saya adalah pembina pramuka untuk tahun ajaran 2024-2025. Saya tidak sendiri, rekan saya itu ada Mr. Jasid. Tapi saya mewakili pramuka akan menjelaskan sedikit program kerja pramuka di SMA Yadika 6 Pondok Aren. Oke, yang pertama itu adalah kegiatan pramuka wajib.
Nah, kegiatan pramuka wajib ini dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8. Tempatnya di lapangan poli di SMA Yadika 6. Jika terkendala cuaca, itu biasanya dilaksanakan di kelas masing-masing. Untuk pesertanya itu diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA Yadika 6, baik kelas 10, 11, maupun kelas 12. Kemudian contoh kegiatannya itu ada di slide berikutnya, yaitu ada pembuatan tanduk, pioneering, kemudian kalau di kelas ada wirasa, ada kegiatan pembuatan tiang, miniatur tiang, kemudian di luar dari materi kepramukaan itu juga ada kegiatan pembuatan poster. Jadi selain dari materi kepramukaan juga ada terkait dengan materi tentang lingkungan gitu. Kemudian berikutnya yaitu adalah latihan pramuka. Nah, latihan pramuka ini dilaksanakan di hari Jumat pada pukul 13.30 sampai 16.30 dan lokasinya di lapangan poli SMA Yadika 6. Nah, kalau peserta di latihan pramuka ini adalah siswa-siswi yang mengikuti kegiatan eskul pramuka yang disebut dengan anggota Dewan Ambalan. Contoh kegiatannya adalah yang berikutnya itu adalah ada pengabdian masyarakat, kita perkemahan di luar sekolah untuk pengabdian masyarakat, kemudian ada diskusi, kemudian belajar panahan, ada kegiatan pioneering juga, pembuatan kapal, contoh kapal seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah kegiatan besar di SMA Yadika 6 tentang pramuka, yaitu adalah perkemahan Jumat Sabtu atau disebutnya dengan perjusa. Waktunya insya Allah pada awal semester genap bulan Januari 2024. Kemudian tempatnya di SMA Yadika 6. Jadi nanti pembuatan kemahnya itu di lapangan SMA Yadika 6 dan biayanya itu adalah biaya yang sudah Bapak Ibu bayarkan di awal, yaitu uang kegiatan tahunan. Pesertanya adalah wajib untuk seluruh kelas 10. Tujuannya yaitu adalah untuk membangun karakter, kemudian melatih kegiatan bertahan hidup juga di luar dari rumah ya kan, gitu. Nah, contoh nanti materinya, perjusa itu tahun lalu itu ada kegiatan panahan, kemudian hasta karya, kegiatan suharto, yaitu mereka masak sendiri makanan yang akan mereka makan, kemudian ada juga penanganan bencana yang materinya itu disampaikan oleh pemadam kebakaran. Nah, untuk kelas 11-nya yaitu adalah pertemuan satu hari. Karena yang kelas 11 ini sudah melakukan perkemahan berjusa itu di kelas 10, jadi kelas 11-nya ada yang namanya pertemuan satu hari. Jadi kegiatan ini dari pagi sampai sore dan insya Allah dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024. Lokasinya juga sama yaitu di sekolah di 2025, Ibu. Maaf Bu Anggita. Ya, Januari 2025, 2025. Februari 2020. Tahun depan ya Bu. Oke, kemudian untuk biayanya kurang lebih itu 60.000 itu untuk makan anak-anak dan untuk pemateri. Pesertanya wajib untuk seluruh kelas 11. Nanti materinya itu tahun lalu ada di slide berikutnya. Iya, materinya itu tahun lalu ada, bisa sebagai contoh itu ada rafting, yaitu adalah kegiatan turun dari ketinggian, kemudian ada PBB, ada games juga, yaitu bakyak, kemudian ada juga penyuluhan dari pemadam kebakaran, gitu. Oke, demikian program kerja yang saya sampaikan dari Pramuka. Terima kasih, saya kembalikan ke Nancy. Terima kasih untuk Bu Anggita yang sudah memaparkan untuk program Pramuka. Jadi dalam waktu dekat ini atau tepatnya di awal tahun nanti ya 2025 itu ada perjusa untuk kelas 10 dan persari untuk kelas 11. Nah, sekian untuk pemaparan tadi mulai dari kepala sekolah, kemudian juga dari Wakakur, pembina OSIS, dan ke Pramuka. Untuk selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Nah, sesi ini akan dibagi menjadi dua. Untuk sesi pertama ini mungkin saya akan buka untuk 2 orang penanya dulu ya Bapak Ibu. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengklik tombol reaction ya, raise hand itu ada di layar yang bentuknya hati. Nah, itu tinggal dipilih aja model yang tangan. Nah, silakan bagi Bapak yang ingin bertanya. Ada Bapak Ibu? Bulan nih.
Ya, ini sudah ada satu Bu Diana dengan Bu Syifah ya. Kita buka dulu untuk penanya pertama, itu Ibu Diana. Silakan Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia, saya Diana. Kebetulan anak saya yang Dia Dika ini ada dua. Yang satu di kelas 11-2, satu lagi di kelas 11-3. Ya, Jadi terima kasih sekali dengan paparannya tadi, sangat menarik terkait dengan kurikulumnya, apalagi ada kurikulum apa tadi ya, ya terkait dengan metodologi penelitian ini saya sangat apresiasi sekali karena kurikulum seperti ini memang jarang ditemukan di SMA yang lain ya. Dan ini sangat membantu siswa untuk persiapan ketika mereka nanti menduduki perguruan tinggi negeri gitu, atau perguruan tinggi gitu ya. Maksudnya karena ini adalah mereka akan belajar bagaimana membuat artikel atau jurnal seperti itu. Dan ini menurut saya sangat menarik. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan kurikulum Merdeka tadi, bahwa anak-anak ini kebetulan anak saya sudah di kelas 11 dan sudah ada penjurusan seperti itu ya. Nah, ketika nanti misalnya namanya anak-anak ya Ibu Bapak mungkin akan berubah apa namanya? Berubah ketika nanti mereka menduduki kelas 12 gitu. Misalnya yang tadinya di penjurusan, kebetulan anak saya yang di 11-2 itu penjurusannya untuk kesehatan kalau tidak salah ya. Nah, ketika nanti di kelas 12 misalnya dia berubah pikiran ingin ke teknik atau ke ekonomi, ini apakah pada saat memilih penjurusan ketika mengikuti UTBK gitu ya, apakah itu diperbolehkan atau memang kalau memang sudah strict di kesehatan ya nanti sampai memilih penjurusan ketika mengikuti UTBK itu ya harus memilihnya kesehatan seperti itu atau diperbolehkan? Kalau dulu itu kan setahu saya dulu tuh kalau jurusan IPA anak-anak IPA itu boleh diperbolehkan agak lebih luas gitu ya. Dia bisa memilih jurusan ekonomi ketika memilih penjurusan saat akan mengikuti ujian perguruan tinggi negeri seperti itu. Kalau sekarang seperti apa ya, Pak, Ibu? Terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Diana. Kita tampung dulu ya Bu ya. Satu pertanyaan lagi itu dari Bu Syifah. Silakan Bu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua mamanya Siva di kelas 10, 10-2. Saya ingin menyampaikan untuk program yang TOEFL, itu apa sudah nantinya akan diterima sertifikat yang di dalamnya sudah ada skor atau PACE-nya, karena bagusnya itu untuk menunjang ke universitas luar negeri ya. Apakah itu ada atau tidak, gitu aja. Baik, terima kasih untuk mamanya Siva. Ya, mungkin dijawab dulu ya Pak Imran ya. Ya Bu, siap. Iya, oke. Tadi dengan Ibu Diana ya, tadi Ibu Diana terkait Iya. dengan penjurusan ya, jadi peminatan peserta didik. Jadi memang untuk peminatan peserta didik sendiri, saat ini kan memang dilakukannya di saat naik ke kelas 11. Dan itu juga atas dasar dari hasil tes psikotes, lalu juga ada tes wawancara, dan juga pilihan yang dipilih. Nah, di saat naik ke kelas 11 itu biasanya pilihan yang sudah dipilih, kita ada namanya surat perjanjian ya Bapak Ibu ya. Jadi agar tidak ada yang pindah-pindah. Karena memang kalau membuat seperti kita leluasa anak-anak bisa pindah-pindah saat di kelas 12 itu sangat sulit nanti mengatur lagi, karena juga kita mengatur dengan proporsi jumlah siswa ya, berkaitan dengan jumlah siswa, lalu juga berkaitan dengan mata pelajaran yang dipilih. Karena mata pelajaran di kelas 11 saat naik di kelas 12 itu berkelanjutan. Jadi kalau berubah lagi akan berbeda lagi pelajarannya. Rapotnya pun kan harus sama karena ketentuan dari pemerintah seperti itu. Jadi dari kelas 11 kita sudah ada surat perjanjian, maka di kelas 11 nanti naik kelas 12 masih sama, tidak ada perubahan kelasnya seperti itu. Nah,
Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kalau mau ada yang bertambahkan, mau ditambahkan boleh. Lalu yang kedua terkait dengan Ibu Syifa tadi tentang English for TOEFL ya. Ibu, terkait dengan English for TOEFL, alhamdulillah kita ada sertifikatnya. Sebelumnya kita pernah juga bekerja sama dengan lembaga bimbingan bahasa dari Universitas Indonesia ya. Kita juga bekerja sama. Nanti untuk kedepannya kita juga kemungkinan akan bekerja sama lagi ya. Nanti akan ada informasi lagi terkait dengan hal tersebut. Tapi untuk sertifikat, di sini ada Mr. Jasip yang sudah bergabung. Apakah ada Mr. Jasip terlaku guru English for TOEFL? Karena beliau yang membuat juga, yang mengajarkan anak-anak kita. Terkait dengan skor-skornya itu ada di sertifikat tersebut dan itu bisa diakui oleh baik di perusahaan maupun di kampus-kampus seperti itu. Karena dari Mr. Jasip sendiri pun sudah menjelaskan bahwa juga kita juga membuat buku ya khusus TOEFL, juga ada program tesnya, jadi sudah diatur sedemikian rupa ya agar anak-anak kita juga tesnya ya grade-nya jadi nggak dibawa kalau nggak salah kemarin 350 atau gimana gitu Mr. Jasip menjelaskan. Jadi grade-nya jangan sampai rendah banget, tapi juga jangan apa namanya kita targetnya juga jangan terlalu rendah dan siswa-siswi juga diharapkan juga bisa grade-nya tuh tinggi ya. Paling tidak di atas 400 seperti itu untuk tes TOEFL sendiri. Itu sih Ibu Syifa mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu seperti itu. Ya. Pak Imron, mohon maaf boleh saya tanya sedikit lagi nggak Pak? Boleh Ibu, silakan Ibu. Ya, jadi misalnya gini Pak, oke misalnya dia tidak pindah jurusan ya, tapi kalau dulu itu setahu saya kalau jurusan IPA itu kan lebih luas ya untuk memilih ke tingkat yang lebih tinggi nantinya ke perguruan tinggi gitu ya. Dia bisa memilih jurusan IPA, dia bisa memilih jurusan sosial seperti itu ya. Nah kalau sekarang bagaimana ya Pak ketika nanti sudah memilih jurusan gitu ya, terus pada saat nanti memilih jurusan di perguruan tinggi itu apakah juga lebih luas atau mungkin ya sesuai dengan ininya gitu Pak? Iya Pak Busro. Boleh membantu sedikit Pak? Boleh tambahan, boleh silakan Pak. Ya ini kebetulan Pak Busro juga Wakakur sebelumnya. Beliau salam hormat Bapak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi menjelang siang, khususnya pada para saudara kita, Ibu Dame, teman-teman yang hebat yang ada di sini, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati karena hadir di sini sejumlah 337, walaupun jumlahnya 505, tapi yang 200 sekian hadir, tetap saya senang sekali dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu berkaitan dengan anak-anak kurikulum Merdeka ini, Bu. Kurikulum Merdeka ini kan sudah ada menu-menu yang telah disajikan oleh pihak sekolah. Misalnya ada menu 1, menu 2, ya kan, menu 3 dan sebagainya. Makanya 12.1 dengan 12.2 itu berbeda. Ya. Demikian pula 12.3 dan 12.4 berbeda ambil mapelnya Ibu. Jadi nanti apa namanya seperti tahun kemarin kelas 11 itu kemarin kebetulan sama ya Bu ya, misalnya kelas 11-nya sama, naik lagi dengan kelas 12 sama mapelnya. Kelas 11 3 dan 4 sama juga. Sehingga nanti dalam pemilihan jurusan ini ada program yang namanya nanti ada SNBP ya Bu, SNPMB ya Bu namanya. Ya Bu ya. Nanti di situ jalur apa namanya? Undangan yang dari Dinas Pendidikan itu bagi anak-anak yang rapotnya bagus begitu Bu ya. Rapotnya bagus, standar lah istilahnya, standar, kemudian naik terus, tidak perlu naik ke atas terus ya. Kalau enggak yang mapel-mapel yang diminati yang mau ditujukan ke perguruan tinggi itu istilahnya bagus-bagus lah nilainya. Misalnya mau ke jurusan kedokteran misalnya. Jadi perlu juga yang mapel biologi harus bagus juga Ibu seperti itu ya. Kemudian kimianya harus bagus juga ya kan. Kalau ke bahasa misalnya bahasa misalnya bahasa Inggrisnya, bahasa apa namanya Indonesia juga harus bagus Bu. Jadi sudah di kotak-kotak seperti itu. Jadi ada
mapel penunjang namanya gitu, Bu. Mapel penunjang ya. Jadi mapel penunjang itu sangat mendukung sekali apa yang minati untuk perguruan tinggi, itu seperti itu. Kemudian memang nanti ada juga yang akan dikelola oleh Walas dan Walas kelas 12 dan apa namanya guru BK juga. Jadi nanti mungkin bulan Januari akan membahas istilahnya mengisi portal daripada SNPMB itu ya. Ya, jadi nanti akan diisi, diajukan yang terutama yang bagus-bagus sisanya ya. Ya semuanya nanti ada kuotanya Bu, dibatasi kuotanya itu nanti oleh ya, itu seperti itu. Ya, Pak Busro. Kemudian ada Halo. juga ini jalur nanti kalau di jalur undangan tidak bisa tembus nanti juga ada jalur namanya UTBK Bu ya, teknologi tes gitu kan. Kalau UTBK tidak berhasil juga nanti akan seleksi melalui mandiri gitu ya Bu ya, di perguruan tinggi. Kemudian ada kedinasan, banyak Bu program-program yang digeluti untuk menunjang lebih sukses lagi di perguruan tinggi negeri. Nanti akan dipandu oleh Walas kelas 12, terutama ini Bu Dwi, Bu Pak Dimas, pakar-pakar daripada ini. Mungkin itu aja sekelumit penambahan sesuai dengan mapel yang diinginkan untuk jurusan, sesuai jurusannya. Jadi mapel pendukungnya harus bagus Bu, kira-kira seperti itu. Boleh menambahkan ya Pak, izin terkait dengan mapel pilihan nanti juga ditambahkan oleh Bu Dwi, nanti mohon diinput juga. Ini ada terkait dengan mapel pilihan itu Ibu Diana. Sebenarnya untuk mapel pilihan itu pengaruhnya nanti saat SNBP ya. Jadi saat SNBP itu yang berpengaruh. Nah, untuk untuk saat mandiri atau tes SNBT dan lain sebagainya itu tidak berpengaruh. Itu seperti itu. Nanti mungkin akan dikuatkan oleh Bu Dwi. Bu Dwi, selaku tim mutu, kita ada tim mutu ya Bapak Ibu, ada tim mutu, tim humas ya, tim pengembangan kurikulum. Saya pengembangan kurikulum juga. Kepada Bu Dwi barangkali boleh dibantu menjawab, menguatkan. Ya, mohon mungkin izin Pak Imron, saya hanya ingin menegaskan pertanyaannya Bu Diana ini adalah pada kan kalau dulu saya jadi tahu maksudnya untuk ini aja mencari benang ininya maksudnya Bu Diana ini apakah masih ada nanti ketika anaknya ini mau ikut SNBT yang namanya IPA C. Kan kalau dulu itu kita bisa pilih IPA C. Jadi IPA C itu bukan hanya menjurus ke IPA aja, tapi ada IPS-nya gitu di dalam mengambil penjurusannya. Mungkin itu pertanyaannya Bu Diana. Jadi bukan kalau tadi kan udah dijawab, berarti dari kelas 11 memang tidak bisa pilih ya, tidak bisa pindah ya Bu. Tadi ibunya udah paham ya. Ke kelas 11, ke kelas 12 sudah tidak bisa pindah. Artinya kalau anaknya sudah ditetapkan menjadi IPA di bagian kesehatan, maka sampai kelas 12 itu yang didapat. Tapi pertanyaannya beliau lagi, apakah masih bisa ketika mungkin ikut SNBT, anaknya itu ambilnya di IPA C gitu, jadi ada di sosialnya nanti dia mau ngambil di jurusan sosial, kan misalnya ada 2 penjurusan di ketika SNBT, misalnya dia mau ambil 1 farmasi, mungkin 1 lagi bisa di bagian IPS-nya, sosiologi atau apa, itu mungkin pertanyaannya Ibu Diana. Nah, untuk itu memang kita kan terus, kita sendiri pun tidak tahu Bu Diana, karena kalau tahun lalu masih kelas 12-nya itu masih ada yang namanya Kurtilas, jadi kita masih rapotnya itu masih gabungan antara Kurmer dengan Kurtilas. Nah, untuk yang udah Kurmer ini semua, kita pun nanti harus mengupdate lagi Bu Diana untuk peraturan dari pemerintah untuk mengikuti SNBT itu apa aja sih gitu loh. Apakah kalau IPA, dia memang di SMA-nya IPA tidak bisa ikut IPS, nah itu nanti ketika ada informasi yang lebih valid baru kami dapat sampaikan. Mungkin seperti itu, mungkin tapi dapat ditambahkan lagi oleh Bu Dwi ataupun Pak Dimas. Mungkin itu aja sih tambahan dari. Silakan kepada Bu Dwi, mungkin ingin menambahkan dan menguatkan. Pada dasarnya tadi sudah dijawab ya, untuk mapel pilihan tidak berpengaruh sebenarnya, tapi tadi sudah dikuatkan Bu Dami juga. Untuk apa namanya, untuk UTBK sebenarnya itu bisa memilih ya, bebas ya untuk UTBK sendiri. UTBK boleh mengambil jurusan apapun, cuman biasanya disertai juga pertanggungjawaban ke siswa.
Mungkin Bu Dwi, silakan menambahkan Ibu. Apakah ada Bu Dwi? Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman guru. Saya yang sempat tadi disampaikan oleh teman-teman, saya memperkuat ya. Jadi kurikulum Merdeka ini tidak lagi ada penjurusan atau peminatan. Yang ada adalah mata pelajaran pendukung. Nah, bagi siswa kelas 12 yang masuk dalam kuota eligible adalah kuota di mana kami yang akreditasinya A dari SMA Yadika 6, akreditasi A, memperoleh kuota 40% dari jumlah siswa. Ya. Nah, dimulai dari peringkat atas. Jadi nanti akan ada pemilihan atau seleksi untuk masuk pada kuota eligible. Anak-anak yang atau siswa yang masuk dalam kuota eligible untuk jalur SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi, itu akan dilihat karena ini nilai rapot ya Bapak Ibu dari semester 1 sampai semester 5, berarti acuannya adalah mata pelajaran pendukung. Ya. Kalau misalnya di 11.1 11.2 naik nanti misalnya ke 12.1 dan 12.2, ada mata pelajaran pendukung kimia, dia mau memilih farmasi bisa untuk SNBP. Tapi kalau mau memilih ilmu komunikasi, sementara mata pelajaran pendukungnya sosiologi, untuk SNBP tidak bisa. Ya, jadi acuannya sekarang adalah mata pelajaran pendukung untuk seleksi nasional berbasis prestasi. Tadi pertanyaannya, bagaimana dengan UTBK SNBT? Kalau SNBT adalah seleksi nasional berbasis tes. Nah, UTBK untuk regulasi sampai tahun kemarin yang dites adalah tes potensi skolastik dan tes literasi. Itu ada beberapa aspek: penalaran, pengetahuan umum, keterampilan membaca, menulis, serta kemampuan kuantitatif. Nah, ini tidak dilihat dari mata pelajaran pendukung. Jadi, untuk UTBK SNBT, siswa boleh lintas jurusan. Ya, artinya misalnya putra-putri Bapak Ibu di kelas 12 kelas 12-nya di 12.1 dan 12.2, di mana mata pelajaran pendukungnya rata-rata adalah saintek, tiba-tiba ingin kuliahnya di prodi ilmu komunikasi. Dia nggak dapat mata pelajaran sosiologi, tetapi kalau lulus UTBK SNBT, nilai skornya masuk dalam kriteria perguruan tinggi negeri yang dimaksud, bisa lolos, maka boleh. Gitu ya. Jadi kalau UTBK SNBT acuannya adalah dia bisa lolos tes UTBK. Nah, tes UTBK yang tadi saya sampaikan hanya psikotes. Tidak seperti dulu lagi yang konten materi tidak. Jadi kalau UTBK SNBT boleh dari mata pelajaran pendukung apapun. Karena sekarang sudah tidak ada peminatan, sudah tidak ada penjurusan, nggak ada lagi penjurusan IPA, IPS itu nggak ada lagi, tapi lebih pada mata pelajaran pendukung. Yang terbuka untuk linjur atau lintas jurusan adalah UTBK SNBT. Mungkin demikian yang bisa saya perkuat ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Imron. Ya, sama-sama Ibu. Silakan dikembalikan ke MC. Ibu Diana sudah cukup ya Ibu, atau ada tambahan Ibu? Sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Imron, Bu Dwi, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, silakan Ibu Yulia dilanjutkan. Ya, terima kasih untuk Bu Diana dan tadi Bu Syifa ya yang sudah memberikan pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya ini kita buka sesi kedua ya Bapak Ibu. 2 orang penanya lagi. Ini sudah ada yang angkat tangan. Ada Ibu Aziza dengan ini mamanya Eger ya. Nah, Ada ini yang juga dari chat. iya, Ada yang ini dari juga ada yang dari chat nih, lumayan banyak ini. Mungkin biar adil, saya ambilnya dari chat dulu kali ya. Tadi kan sudah angkat tangan sesi pertama, sekarang ini sesi kedua saya ambil dari yang chat ya, melalui chat. Ini chat yang pertama itu dari orang tua papahnya Khairiah ya. Mungkin silakan bertanya untuk papanya Khairiah dulu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Pertama-tama,
Saya kayaknya Ferry Kalida. Dalam hal ini saya ingin bertanya sekaligus memberikan ya saran aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Gitu ya. Baik. Yang pertama terkait dengan organisasi zaman now yang tadi disampaikan bahwa di sekolah ini ada namanya POMG tadi ya. Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Ya mungkin next-nya mungkin perlu ditambahkan satu. Jadi bukan POMG tapi POMAG. Jadi di situ Persatuan Orang Tua Murid, Alumni dan Guru. Ya, kenapa alumni ini mesti dilibatkan? Saya punya pengalaman sebagai alumni sebuah sekolah gitu. Ya, ternyata ya keterikatan alumni dengan sekolah ini perlu dibangkitkan. Ada cerita lucu ini. Ini cerita dulu. Sebuah alumni, sebuah sekolah akan mengadakan turnamen olahraga. Perlu biaya 150 juta. Bapak kepala sekolah bingung. Lah duit dari mana nih? 150 juta. Ya kan kita punya alumni, Pak. Alumni yang sudah pada mapan. Mereka tentu kalau dibangkitkan, ya, sense of alumninya, mereka pasti akan berpartisipasi. Akhirnya yang didapat bukan 150 juta, tapi 200 juta. Itu pentingnya alumni itu harus diikat. Nah, gitu ya, alumni. Ya, untuk apa alumni? Ya, alumni itu harus diikat bareng-bareng bersama orang tua, murid dan guru. Ya, ya untuk ditarik supaya dia ingat bahwa sekarang ini ya kamu tuh ada di mana, itu berasal dari mana dulu. Pasti yang disebut adalah alumninya. Ya Bapak dan Ibu kan saya juga kaget-kaget. Saya nginep di sebuah hotel, ternyata hotel itu terkait dengan Yadika. Hotel bintang 4, bintang 5 itu ternyata pemiliknya itu terkait dengan Yadika. Nah, gitu ya. Nah, untuk apa alumni diikat? Ya, untuk mengikat sebagian kecil saja, pasti alumni Adika itu ada yang sukses. Entah jadi pejabat pemerintah, entah jadi pengusaha besar, pengusaha kecil. Ini yang perlu diikat. Supaya apa? Supaya kalau gedung butut, itu tidak semuanya dibebankan kepada sekolah. Ya. Kemudian bagaimana kalau AC panas? Ada di sebuah sekolah. AC-nya itu dinginnya hanya hari Senin saja. Jadi AC Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu panas. Ada gitu. Tapi bukan di Yadika. Terus 17-an sepi. Pasal 17-an kalau mau dimintakan sponsor dari alumninya, mungkin bisa meriah. Kalau toilet butut umpamanya, ya kemampuan keuangan sekolah itu terbatas. Ya, jadi diajak para alumni yang sukses pada berhasil ini diikat. Nah, ini saran saja. Terus ruang rapat. Ruang rapat itu nggak usah. Kalau zaman now kan ruang rapat lantai 2A. Ya diganti ruang rapat bawahnya ruang rapat namanya itu ruang rapat Sultan. Karena punya Hotel Sultan. Yang sponsori Hotel Sultan. Atau PT apa gitu ya. Karena pernah kejadian juga di sebuah sekolah. Ya, ruang rapatnya mejanya sudah reot. Ruang rapat di lantai 2. Ruang rapat namanya ruang rapat Garuda. Jangan dikasih ruang Garuda. Kasih namalah ruang rapat Sultan. Ruang rapat Pertamina. Ruang rapat Bank DKI. Ruang rapat Bank Banten. Yang sponsori yaitu. Jadi mereka itu diikat. Mudah-mudahan saya yakin alumni Adika sudah ada di mana-mana dan sudah banyak yang menjadi orang-orang yang sukses.
Umpamanya lagi ya, outing ya alumni diikat ya supaya rame, jadikan sponsor. Perusahaannya ditampilkan di dalam panggungnya outing. Maunya Sultan, Hotel Sultan, Bank Banten, mereka pasti bayar. Mudah-mudahan itu ya perpisahan pakai sponsor. Undang para alumni yang sudah pada mapan, begitu. Pasti nanti akan ikut berpartisipasi karena rasa bangganya kepada alma maternya. Itu ya. Itu. Kemudian tadi ada disinggung BTS, ya, buku tabungan sekolah. Buku tabungan sekolah itu kan konsumsinya bank. Bank itu berebut untuk mencari nasabah. Nah, tinggal ngubungin aja. Ya. Mau dihubungi Bank DKI. Di Jakarta ini ada ya Bank DKI-nya yang datang ke sekolah supaya murid-muridnya buka tabungan. Nah, ini peluang. Jadi nanti Bank DKI akan berikan sponsor. Kalau ada acara perpisahan, ada acara outing, ya mungkin Bank DKI bisa memberikan sponsor. Ruang rapatnya jangan pakai ruang rapat 2A ya, ruang rapat Bank DKI. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi kayak lagi, ya apakah mungkin gitu ya, mungkin. Ya itu jadi alumni diikat melalui persatuan orang tua, murid, alumni, dan guru. Banyak loh orang yang terkesan bagaimana galaknya Pak Ridwan. Tapi Pak Ridwan itu dikenang oleh alumninya. Galak itu guru. Tapi sangat terkesan. Bagaimana ramahnya Bu Anggita. Itu akan dikenang. Ada masalah. Bagaimana ramahnya guru Yadika ketika muridnya, orang tuanya mengadu tentang muridnya. Kok murid tua anak saya belum pulang ya Bu? Tadi pulang jam berapa? Komunikasi yang sangat nyambung. Nah, ini daya sekolah yang perlu dipertahankan. Saya hormat kepada Pak Ridwan dan hormat kepada Bu Anggita yang begitu gampang memberikan solusi kalau ada masalah. Itu yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipikirkan. Ya, dipikirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Papanya Khaira merupakan tanggapan ya, memberikan saran masukan untuk SMA Yadika 6. Oke, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya ini di kolom chat juga ada dari pertanyaan Ibu Wensi ya. Nah, mohon Ibu Wensi ini ya. Bolehkah sedikit saya menanggapi dari Bapak Khair ya? Oh iya, boleh Ibu, silakan Bu Dwi. Terima kasih Bapak Khair ya. Kebetulan saya termasuk guru lama ya, jadi mungkin agak sedikit mengenal perjalanan SMA Yadika 6 ya. Sebenarnya ada Ibu Krista yang jauh lebih lama dari saya. Mengenai kerjasama dengan alumni, alhamdulillah sudah kami lakukan sejak beberapa tahun lalu Pak. Jadi kebetulan Ibu Risdame ini baru menempati posisi di SMA Yadika 6, baru beberapa bulan ya Bu ya. Sebelumnya kami sudah bersama kepala sekolah yang lain, yang lebih dulu dari Bu Risdame, sudah membentuk jaringan alumni. Ya, itu sangat intensif sekali, terutama siswa-siswa yang dulunya masuk dalam OSIS. Jadi pembina OSIS Ibu Krista Tamba itu sudah membuat jalinan yang komunikatif. Kami juga ada chat WA-nya, dan pernah ada beberapa kali dari alumni membuat acara di SMA Yadika 6 untuk bantuan ya kepada adik-adik kelas yang tidak mampu berupa SPP beberapa bulan gitulah kira-kira ya. Waktu itu saya belum adanya Ibu Madam Krista, jadi itu sudah berjalan ya. Cuma karena ada pergantian kepala sekolah, jadi mungkin nanti ada pengukuhan kembali. Kalau dulu sudah dibentuk Pak jaringan alumninya dan sudah dikukuhkan ketuanya, pengurus-pengurusnya sudah dikukuhkan oleh Pak Ferizal. Demikian
Papa Khairiah mudah-mudahan membantu. Terima kasih banyak. Memang kami juga untuk beberapa hal minta sponsor, kalaupun tidak dari alumninya, dari kenalan alumninya ya. Seperti waktu itu kita pernah bikin apa namanya yang pentas seni itu juga dari alumni yang memberikan apa namanya jaringan sponsor. Demikian Papa Khairiah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Dwi untuk tanggapannya. Mungkin yang di kolom chat itu nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lain ya untuk menjawab juga melalui kolom chat. Nah, ini saya beralih aja ke yang ngangkat tangan nih ya, ke Ibu Eis. Dipersilakan Ibu Eis untuk pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Enggak, saya concern dengan ekskul ya untuk pramuka. Saya dengar tadi siswa diwajibkan, seluruh siswa diwajibkan, sedangkan belum beberapa lama itu pemerintah sudah menghapuskan ya wajib kegiatan pramuka diwajibkan tuh sudah dihapuskan gitu. Itu pertanyaan saya sih. Terus yang itu ya kebetulan saya kemarin perjusa ini terus terang aja kegiatan perjusa baik, cuma mungkin untuk biaya cukup tinggi ya, sedangkan anak saya ada 2 orang di situ. Itu aja sih untuk kegiatan pramuka ini kenapa diwajibkan gitu ya. Terus usulan lagi untuk mungkin untuk Merdeka memang anak aktif ya diarahkan untuk lebih aktif. Cuma mungkin ini masukan buat guru-guru ya. Kalau saya kan dengan anak-anak suka tanya gimana pelajarannya, gurunya segala macam. Mungkin untuk lebih diperhatikan begini, anak dituntut untuk bisa mengikuti, bisa ini. Tapi mungkin lebih diperhatikan juga kesulitan anak ya. Saya sering sekali kalau ngumpul teman-temannya anak-anak saya gitu, sering sekali ini tidak tersampaikan feedbacknya gitu, komunikasinya antara guru dengan anak. Anak mungkin gini, anak bisa menerima pelajaran di saat gurunya yang komunikatif. Jadi kalau saya dengar dari anak-anak, tidak dari anak saya aja, dari teman-temannya, kadang mereka kesulitan begini, dengan guru-guru yang komunikatif, yang bisa menyampaikan pelajaran dengan baik, mereka senang. Padahal emang hasilnya. Tapi pada saat guru-guru yang mungkin kurang komunikatif, itu mereka cukup kesulitan. Ada suara lain nih. Itu mereka cukup kesulitan untuk menangkap pelajaran. Mungkin itu lebih diperhatikan ya. Jadi kayak anak saya misalkan senang, ada satu pelajaran dia senang, dia cukup menguasai ya waktu SMP. Tapi pada saat masuk SMA, guru yang saya nggak perlu sebutkan pelajarannya apa, tapi guru yang dia suka, pelajaran yang disukai, gurunya ini kurang komunikatif atau pemaparan pelajarannya kurang. Jadi dia langsung, aduh gimana ya, jadi kurang, saya bilang gimana kamu pelajaran ini? Iya, gimana emang gurunya begini. Itu mungkin yang lebih diperhatikan dari guru. Jangan hanya menuntut murid untuk bisa, tapi tolong diperhatikan juga dengan komunikasinya, pemaparan materinya ke anak-anak. Kalau itu yang selama ini dari SD saya perhatikan ya, dari SD sampai semua anak saya perhatikan, kadang mereka nilainya kecil bukan dari faktor anaknya, tidak melulu dari faktor anaknya yang kurang paham dengan pelajaran, tapi banyak sekali dari faktor pemaparan dari gurunya yang kurang
kurang enggak ya, bukan kurang baik ya, kurang bisa diterima sama anak-anak. Jadi anak-anak pun akhirnya nilainya pun kurang baik gitu. Jadi itu sih poin yang harus diperhatikan, tidak hanya dari anak-anak, tapi sebenarnya ada faktor dari gurunya sendiri gitu ya. Mungkin lebih diperhatikan. Itu aja sih yang pertanyaan dari saya dan penyampaian. Sama satu lagi mungkin ya, kalau untuk kegiatan OSIS, saya dengar juga kegiatan OSIS kekurangan biaya ya. Ini usulan dari saya. Saya juga dulu pengurus OSIS waktu SMA. Tapi anak-anak ini, OSIS itu kan tidak hanya pengurus OSIS, tapi seluruh siswa itu adalah peserta OSIS. Usulan dari saya dulu waktu SMA, jadi anak-anak seluruh siswa diwajibkan membayar iuran OSIS. Walaupun kecil, tapi itu cukup menyokong kegiatan OSIS. Misalkan 1 bulan 5.000, buat saya pikir buat orang tua 1 bulan 5.000 tiap siswa untuk kegiatan OSIS nggak keberatan, nggak terlalu berat ya. Itu yang saya lakukan waktu SMA dulu. Jadi OSIS itu nggak hanya pengurus OSIS yang sibuk, yang cari dana, cari ini. Tapi OSIS itu kan seluruh siswa adalah peserta OSIS. Jadi nggak saya rasa setiap siswa dibebankan untuk iuran OSIS ya jangan yang terlalu besar, jadi tidak memberatkan orang tua juga. Tapi menurut saya itu sangat membantu, itu sangat bisa menyokong kegiatan OSIS untuk lebih baik lagi. Itu aja Bapak Ibu pemaparan ya, sekedar usul, sekedar masukan buat sekolah dan pertanyaan saya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih untuk Ibu Is atas saran, masukan, dan pertanyaannya. Mungkin saya ingatkan kembali ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan kameranya dulu, on cam ya Bapak Ibu. Oke, baik, untuk pertanyaan dari Ibu Is, bisa ditanggapi mungkin Pak Imron membantu atau Bu Anggita sebagai pembina pramuka. Silakan Bu Anggita dulu yang pembina pramuka, Ibu, silakan. Mungkin saya jawab dulu untuk yang masalah pramuka wajib untuk Ibu Ais. Memang dari pemerintah menyatakan tidak, tapi itu dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing. Dan kebetulan kami Yayasan Abdi Karya tetap pramuka itu tetap wajib di Yadika. Dan juga untuk di Tangsel sendiri pramuka masih wajib. Seperti itu. Karena pramuka wajib itu di hari Rabu itu masuk di mata pelajaran dan ada nilainya. Nah, nilai pramuka itu pun bukan pramuka tanpa ada rapot. Jadi ada rapot pramuka. Itu juga menunjang untuk pendidikan berikutnya seperti itu. Tapi kalau masukan Ibu tadi masalah perjusa, ya itu nanti baik akan kami tampung. Makanya perjusa kali ini kami tidak di luar, tapi diadakan di sekolah. Mungkin seperti itu. Mungkin Bu Anggita silahkan dijawab. Halo, cek Ibu Anggita. Halo, ya, sama seperti jawaban Bu Risdame bahwa kegiatan pramuka masih diwajibkan karena dikembalikan lagi ke sekolah dan kita mengikuti yayasan. Dan untuk biaya perjusa itu siswa sudah tidak dimintai biaya lagi, makanya diadakan di sekolah. Untuk per sari itu masih dikenakan biaya karena uangnya itu untuk makan siang anak-anak dan pemateri saja. Tambahan Bu Gita, tadi juga menanggapi yang tadi pertanyaan terkait dengan siswa juga ya, memberikan saran terkait dengan pembelajaran ke guru ya, guru juga memaparkan materi juga memang harus sesuai dengan standar ya, tentunya juga ada
regulasinya dan sesuai dengan urutan-urutannya ya. Jadi memang kita setiap tahun pasti adakan pelatihan Ibu, Bapak Ibu wali murid ya. Jadi tentunya pasti di antara Bapak Ibu guru, karena banyak juga nih kita setiap tahun pasti ada pergantian-pergantian, dan tentunya kita juga harus melatih terus Bapak Ibu gurunya agar terus bisa upgrade skill dan juga dapat menyalurkan ilmunya dengan baik ya. Dan kita memang setiap tahun pasti ada pelatihan ya, ada pelatihan terkait nanti juga rencananya ada terkait bagaimana pelatihan tentang public speaking dan lain hal, itu sudah ada di program kerja Wakakur ya. Mohon izin Ibu, nanti kami akan terus evaluasi ya, karena juga nanti kita sudah jadwalkan untuk supervisi guru ya, kepala sekolah dan Wakakur yang untuk menilai bagaimana guru mengajar ke siswa. Kita juga harus rutin melakukan supervisi ya, baik di semester ganjil maupun di semester genap. Tentunya jika ditemukan kekurangan ya, baik Bapak Ibu guru yang sedang mengajar, baik dari penyampaian materi dan lain hal, akan kami evaluasi terus seperti itu. Terima kasih Ibu Ais tadi atas masukan-masukan yang luar biasa, dan Bapak Ibu juga yang lain. Sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Is. Nah, ini sebenarnya kita udah 2 sesi ya Bapak Ibu ya, tapi masih ada waktu kita buka 1 sesi lagi ya untuk 2 orang penanya dulu. Untuk selanjutnya ini yang bertanya dari Azizah ya, atau Ibu Azizah, namanya Azizah. Silakan Ibu untuk pertanyaannya. Masih di mute Bu suaranya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua. Salam kenal buat Bapak Ibu guru SMA Yadika 6 dan semua yang ada hadir di sini. Saya bundanya Ninda, biasa dipanggil seperti itu. Sangat merespek, alhamdulillah akhirnya penyampaian program untuk kegiatan belajar mengajar itu diadakan. Saya tunggu-tunggu Bapak Ibu guru, anak saya sekarang udah kelas 3, kelas 1, kelas 2 tidak ada. Saya tunggu-tunggu, ternyata setelah kelas 3 ada, atau kelas 12 ada. Adapun yang bisa saya sarankan tentang program penyampaian ini, saya menyarankan alangkah baiknya program ini dipisah. Antara kelas 1 sendiri, kelas 2 dan kelas 3 mungkin bisa bergabung. Kenapa? Karena kelas 1 itu kan intinya pengenalan kepada sekolah, lingkungan sekolah, dan para guru sekalian beserta program pengajarannya. Terus kalau antara kelas 2 dan kelas 3, itu bisa disampaikan lebih fokus kepada lanjutan setelah anak-anak lulus dari Yadika mau kemana. Jadi lebih fokus guru, Bapak Guru. Begitu. Yang kedua, saya di sini mau bertanya sama Bapak Ibu guru, ada rumor ya, begini, kalau anak sudah diterima di SNBP, kemudian anak tersebut tidak ngambil apa yang sudah diambil, apa yang sudah jurusannya yang diambil fakultasnya, kemudian dia membatalkan. Apakah hal tersebut akan memberikan dampak kepada sekolah? Umpamanya sekolahnya itu di checklist, di blacklist. Jadi anak adik-adik yang di bawahnya nanti tidak bisa mengikuti atau mendaftar ke fakultas atau universitas tersebut. Umpamanya ada satu anak umpamanya diterima di UI, seumpamanya. Kemudian anak itu batal karena suatu hal tidak diambil itu SNBP-nya. Kemudian katakanlah dari Yadika. Kemudian sekolah Yadika itu apakah di blacklist sehingga adik-adik di berikutnya lagi nggak bisa mendaftar di universitas tersebut. Dan satu lagi, nanti kan ini kelas 12 akan ada perpisahan ya. Seperti tahun kemarin, 2 tahun kemarin ya? Tahun lalu itu perpisahannya dilakukan pada malam hari. Ya, pada prom night malam hari. Sebenarnya saya tidak setuju diadakannya pada malam hari. Alangkah baiknya perpisahan itu dilakukan di siang hari, dimanapun itu yang penting siang hari. Kenapa? Terutama saya punya anak perempuan ya.
Jadi kepikiran terus. Mungkin hal ini bisa mewakili ibu-ibu yang lain. Jadi kalau anak perempuan itu kepikiran terus malam hari, sedangkan orang tuanya tidak boleh ikut, gitu ya Bu ya. Nah seperti itu. Dan mungkin untuk sementara itu dulu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mamanya Ninda sudah memberikan pertanyaan. Mungkin bisa dibantu dijawab Bu Risdame atau Pak Imron. Ya, terkait Ya, dengan tadi. terima kasih Bu Iya Yulia. Bu, Mungkin silakan saya Ibu. jawab Bu dulu Risdame, ya. ya. Oh ya, ada. Oh ya, Ya Ibu, silakan Ibu. terima kasih untuk memang program kelas. Oke, tes suara saya jelas. Ada suaranya Pak? Tes. Jelas Bu, jelas Bu. Cek. Ada Bu, jelas Bu. Jelas Bu. Ya, suara saya nggak terdengar ya Pak? Oh, jelas. Kedengeran Bu. Oke, terima kasih ya untuk Mamanya Ninda. Iya, jadi memang untuk rapat sosialisasi program kerja ini memang saya usulkan, memang kan saya baru, saya pikir tiap tahun ada. Jadi memang di tempat tugas saya yang lama tiap tahun saya mengadakan. Ya, tadi masukannya terima kasih ya. Ibu harus dibikin memang perjenjang. Memang kali ini saya yang bilang dibuat aja sekaligus seperti itu. Ya memang baiknya betul perjenjang. Kelas 10 sendiri, kelas 11, 12 itu dipisah. Mungkin nanti next-nya akan dibuat seperti itu. Terima kasih untuk masukannya. Tadi untuk masalah yang SNBT, yang saya tahu itu yang SNBP, Bu, yang jalur prestasi. Nanti bisa ditambahkan lagi oleh rekan-rekan. Ya, jawaban saya. Yang SNBP, berarti yang jalur prestasi apabila anak ini kelas 12 dia diterima dan tidak diambil, maka memang akan di blacklist. Makanya setiap siswa eligible yang akan mengikuti SNBP, sebelumnya orang tua harus membuat surat pernyataan bahwa apabila anaknya lolos SNBP wajib diambil. Ya, kalau enggak nanti akan diberikan sanksi juga dari pihak sekolah. Seperti itu. Kenapa kita bikin surat pernyataan seperti itu, dia pakai materai? Karena memang aturannya benar, itu bukan rumor, tapi itu memang udah kenyataan. Bapak Ibu, apabila anak Bapak Ibu diterima melalui jalur SNBP atau jalur prestasi, ya, maka itu wajib diambil. Tidak bisa lagi dia mengikuti SNBT atau UTBK jalur tes tertulis untuk mengambil mata pelajaran yang berbeda gitu loh. Tapi yang SNBP-nya itu yang prestasinya tuh harus diambil. Lalu yang berikutnya lagi tadi Ibu menyatakan untuk masalah prom night ya nanti menjadi masukan supaya diadakannya acaranya tidak di malam hari. Baik Ibu, itu menjadi masukan kami, nanti saya dan tim akan merapatkannya kembali. Terima kasih. Mungkin Pak Imron ataupun Bapak Ibu yang lainnya apabila mau Ibu Dwi katanya Bu mau menambahkan barusan. Terima kasih Bu Risdame, Pak Imron, terima kasih juga untuk Ibu Azizah ya. Saya sedikit memperkuat yang sudah disampaikan oleh Bu Risdame. Jadi kebetulan saya di Yadika 6 sudah 2009 dan sudah diminta oleh kepala sekolah yang lama menjadi tim mutu untuk masuk anak-anak atau siswa di PTN ya, bersama Madam Krista dan Pak Dimas. Ibu, Bapak Ibu sekalian, untuk SNBP mulai dari, ini bukan rumor ya, tapi ini regulasi. Jadi aturan yang dibuat oleh SMA Yadika 6 itu sebenarnya mengikuti dari aturan pemerintah. Semuanya sekarang satu portal Bapak Ibu. Jadi kalau siswa sudah masuk dalam kuota eligible, dia berhak untuk mengikuti seleksi ke SNBP. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan berdasarkan mata pelajaran pendukung. Kalau dia sudah diterima, maka dia wajib untuk masuk sesuai dengan prodi di mana dia diterima. Kenapa? Kalau dia tidak masuk, yang pertama, dia tidak akan terbuka untuk SNBT. Sama pemerintah langsung ditutup portalnya. Buat siswa-siswa yang sudah diterima SNBP, portal untuk tes UTBK SNBT itu ditutup. Ya, kenapa? Karena beberapa tahun itu terjadi bangku kosong
di Universitas Perguruan Tinggi Negeri. Maaf ya, di perguruan tinggi negeri. Kenapa? Karena tadi waktu SNBP mereka tidak bersungguh-sungguh di prodi, kemudian setelah diterima dia nggak mau masuk, dia tinggalkan dan dia ikut UTBK SNBT. Nah ini tentu merugikan hak dari siswa lain yang ingin masuk SNBP. Yang kedua, ini juga bukan rumor karena biasanya yang diundang itu dari Yadika 6 yang berangkat adalah saya, Ibu Dwiriani dengan Madam Krista untuk sosialisasi SNBP. Nah ini bukan rumor tapi tidak tertulis bahwa siswa-siswa yang sudah diterima melalui jalur SNBP di PTN yang bersangkutan, jika dia tidak masuk dengan alasan apapun, maka sekolahnya akan di blacklist. Tidak ada aturan tertulis, tetapi aturan itu dilaksanakan oleh PTN yang bersangkutan. Gitu ya. Ini bahkan waktu itu saya dengan memang begitu, tapi tidak tertulis tahun. Dan kenyataan memang ada waktu itu siswa kami yang diterima di Untirta, tapi karena waktu itu kondisi COVID tidak memungkinkan untuk ke sana, ya akhirnya sekolah SMA Yadika 6 di blacklist di Untirta untuk prodi tersebut. Pernah juga ada pengalaman nyata anak kami yang diterima di UI karena keadaan finansial waktu itu tiba-tiba UKT di UI tinggi banget ya, orang tua tidak mampu, dia tidak masuk ke sana. Kami juga pernah 5 tahun di blacklist, ya. Setelah 5 tahun baru dibuka. Ya demikian kira-kira pengalaman yang pernah Yadika alami mengenai SNBP. Nah, salah satu syaratnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Risdami adalah kami membuat form pernyataan bahwa orang tua menyetujui. Formnya dari kami, tapi tetap dalam pemilihan prodi itu harus ada diskusi antara siswa dengan orang tuanya masing-masing. Jadi ketika memilih prodinya itu tanda tangan orang tua. Jadi memilih prodinya di rumah. Kami hanya membimbing berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai semester 5 rata-ratanya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Dwi untuk penjelasannya. Ini karena waktunya juga sudah terbatas ya, kita 2 jam ya, tapi karena mungkin tadi saya dapat chat ada penambahan dari Ibu Krista ya, Pak Imron. Oh ya, oke Ya, Bu. silakan. Iya, silakan Madam. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ajijah, Bu Dwi sudah menjawab ya Bu ya. Saya juga ingat atas nama Anissa Firdaus itu juga benar di Untirta kita di backlist tuh 2 tahun prodi matematika. Waktu itu dia masuk melalui jalur SNBP rapot karena dia adalah salah satu siswa pengibar bendera. Jadi itu kan langsung dia punya golden ticket lah ya, rata-rata raport ditambah prestasi, dia langsung diterima di jalur SNBP di Untirta. Dan kita di backlist 2 tahun. Dan juga satu lagi Sally itu juga di UI. Jadi bukan rumor Ibu, itu benar-benar memang kalau sudah final untuk diterima di SNBP, ya harus totalitas menyetujuinya. Dan emang itu tadi juga dia tidak akan menerima kesempatan lagi di UTBK. Nah, yang kedua mengenai perpisahan Ibu. Kenapa di malam hari? Sebenarnya bukan kita yang membuat di malam hari. Kita mah dari pihak sekolah mau pagi, mau siang atau malam, kita mah tetap. Tapi ada rasanya kalau kita memang mendengarkan keputusan dari siswa juga. Waktu itu kita sudah membuat di pagi hari atau di siang hari, mereka tidak menerima dengan itu secara voting gitu ya pada umumnya. Karena mungkin mereka juga selalu melihat bahwa kakak-kakak kelasnya itu mengadakan di satu tempat misalnya di hotel ini. Nah, tahun ini kita berencana di sini. Ya, Dam, ini masa kok turun kelas, kok begini gitu. Nah, kalau kita terlalu memaksakan kehendak sekolah, dikiranya kita yang membatasi keinginan mereka gitu. Jadi maaf Ibu, mau siang, mau pagi, mau malam, kita mah tidak menolak gitu. Jadi nanti ada memang briefing khusus tentang kelas 12 juga mengenai perpisahan ini. Kita selalu terima masukan dari orang tua, kita gabung dengan masukan dari anak-anak kita sendiri gitu. Itu aja sih Bu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Madam Krista. Ya, baik nih Bapak Ibu, sepertinya juga sebenarnya antusias banget ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sekali lagi ini saya mohon maaf karena waktu juga sudah membatasi, kita sudah 2 jam ya rapat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi pertanyaannya belum terjawab atau masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, itu masih bisa ya, artinya bisa melalui wali kelas masing-masing, nanti akan dibantu untuk di follow up.
dan dibantu juga untuk dijawab mungkin pada saat nanti pembagian rapot STS. Ya, mungkin itu aja kali ya Pak Budame dan Pak Imron untuk sesi tanya jawab ini. Bu Yulia, sedikit Ya. informasi, nanti Iya, presensinya, siap. presensi atau absensi kehadiran akan dikirim oleh wali kelas, karena banyak chat menumpuk, jadi chatnya tertimpa untuk absensi kehadiran hari ini. Lalu yang kedua, materi sosialisasi juga udah saya share di chat, cuman pasti menumpuk juga, nanti akan dikirim oleh wali kelas. Terus selanjutnya lagi nanti ada refleksi sedikit hasil dari rapat hari ini, mohon diisi ya Bapak Ibu, di Google Form akan dikirim oleh wali kelas masing-masing, seperti itu. Itu saja tambahannya Ibu Yulia, terima kasih. Baik Pak Imron, terima kasih. Berarti nanti setelah ini mungkin akan dikirimkan oleh wali kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Yang pertama itu absensi, kemudian materi program sekolah tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan yang terakhir adalah refleksi setelah rapat ini. Nah, nanti akan diinformasikan ke wali kelas masing-masing dan mohon untuk diisi. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, demikian rapat sosialisasi program kerja sekolah tahun pelajaran 2024-2025. Semoga melalui program ini yang sudah kami siapkan dapat berjalan dengan baik, apalagi demi untuk meraih prestasi putra-putri Bapak Ibu semuanya ya. Baik Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Berdoa dulu Ibu. Apabila iya, bentar ya Pak Imran. Oh iya. Iya, lupa. Apabila ada kesalahan dalam membawakan acara, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, yang terakhir adalah kalau tadi diawali dengan doa, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa juga. Baik, doa sesuai dengan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah bergabung di waktunya ya Pak, yang weekend ini ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat liburan. Bapak Ibu semuanya. Sehat semua. Terima kasih Pak Imron. Terima kasih Pak Imron. Informasi recordingnya mudah-mudahan saya bisa share ya Bapak Ibu ya, segera ya. Iya Pak, ditunggu ya Karena Pak. berat nih 2 jam, mudah-mudahan cepat nanti uploadnya ya. Waduh, tahu gitu saya yang record tadi Pak. Oh gitu, saya juga record nih. Iya. Sebentar ya, saya stop untuk recordnya.